Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena suasana sudah agak memanas, jadi agar kembali semangat semuanya, mungkin baiknya kita ulangi salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala al-matara minas sama'i ma'an tahuran rahmatan lil alam. والذي أنبت الأنبات جميعا من الأرض رزقا حلالا طيبا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد خير الإنسان وعلى آله وصحبه ينابي العلوم والحكم أما بعد. Sembari menunggu pemateri kita, yaitu Tunku Haji Muhammad Yusuf Wahab atau dikenal dengan Tusok Jinib. Mungkin untuk sesi pertama kita mulai dengan pemateri yang pertama, yaitu Tunku Dr. Safriadi SHI MA. Namun sebelum itu mungkin di tengah perjalanan seminar saya mempunyai sebuah kode. Ketika saya ucapkan Sallu ala Nabi Muhammad, maka jawabnya Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, gitu. Ketika saya katakan Sallu ala Nabi, jawabnya Allahumma salli alaihi, seperti itu. Jadi agar suasananya bahasa kita hanya kamu yang dikumandang, namun juga para audiens, para peserta seminar juga ikut bergabung dengan seminar. Jadi kita nyotes ini Sallu ala Nabi Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Berhubung nyopi dengan bulan kelahiran Rasul, jadi alangkah lebih baik kita dapat selawat kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi sebab lahirnya dan terlaksananya seminar kita yang di Ba'uranyo. Baik, mungkin saya bacakan sedikit latar belakang. Yang pertama, seminar ini bertajuk Santri Daya Salafiyah, Peran, Peluang, dan Tantangan di Era Modern. Santri merupakan bagian dari faktor utama pendidikan Islam yang sangat mewarnai perjalanan Indonesia dalam meningkatkan nilai-nilai keagamaan di tengah masyarakat. Pondok pesantren ataupun Daya Salafiyah berperan penting dalam melahirkan generasi-generasi emas, yaitu para santri yang menjadi penyebar dakwah, para da'i, serta penyebar ilmu agama, para muallim, yang memiliki peran penting dalam mencerdaskan umat. Selanjutnya, peran santri di era modern, santri harus menguasai ilmu agama serta menyeluruh dan akurat. Sebagai panutan di tengah masyarakat, memiliki andil dalam menyelesaikan persoalan masyarakat. Tantangannya, yang pertama, santri tidak hanya dituntut menjadi imam dalam ibadah, namun lebih dari itu, santri harus mampu membahas Islam dalam perspektif yang benar, sehingga dapat meluruskan pemahaman-pemahaman yang salah di tengah masyarakat. Santri harus menjadi seorang figur yang menginspirasi masyarakat dalam mengamalkan nilai-nilai kebajikan. Santri harus menjadi garda terdepan dalam memberantas segala bentuk penyelewengan yang terjadi dalam masyarakat. Di era modern ini, santri dituntut untuk serba bisa. Dalam konteks ini, santri diharapkan mampu menjadi solusi bagi masyarakat. Hal tersebut dikarenakan kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada kaum santri begitu tinggi. Baik, tak memperpanjang latar belakang, langsung saja untuk tema Santri Daya Salafiyah, Peran, Peluang, dan Tantangan di Era Modern akan dibahas selama 30 menit oleh guru kita bersama Al-Mukarram Dr. Tunku Al-Mukarram Dr. Tunku Safriadi SHI MA. Waktu dan tempat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri al-arbabil hija wa hatta anhum min sama'il adli kulla hijabin min sahabil jahli hatta badat lahum syumusul ma'rifah ra'au muqaddaratiha munkashifah. Nahmadu jalla alal in'ami bi ni'matil imani wal islami man khassana bi khairi man kad ursila wa khairi man hazal maqamatil mulah.
Muhammadin sayyidi kullil muktafa al-arabiyyil hashimiyil mustafa. Amma ba'du. Ta'zim wa ikraman kepada al-muhtaram al-mufadil Walid di daerah yang kita cintainya, daerah Sirajul Muna. Semoga Allah memberikan kesehatan, kekuatan kepada beliau agar dapat membimbing, mendidik kita di sini sebagai generasi harapan nusa dan bangsa. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya ta'zim wa ikraman kepada Rais Balad Luk Sumawe, Syekhuna Guru kitanya Tunku Haji Misran Fuadi SAG MAP, yang dalam pengantarnya tadi dapat menyemangati getanya dalam artinya getanya buatnya tidak dipandang sebelah mata, tetapi pemerintah berada di depan untuk menyukseskan tujuan dan keinginan para talabah semuanya. Kemudian kepada sesepuh getanya Abu getanya di Pundet Abu Daud Syafi'i, semoga keberkahan beliau senantiasa hadir di tengah-tengah getanya di bawahnya. Juga penghormatan wa ikraman kepada yang mulia guru kitanya yang Badeka Ayah Sub di Jedi, yang segianya beliaulah yang mengisi acara Niba Uronyo, Lutuan sebagai pengantar, sebagai mukadimah mandang dari suksesnya acara seminar Niba Uronyo. Kemudian yang luntuan muliakan kepada seluruh guru-guru luntuan yang berada di tempatnya. Nyo luntuan lagi maaf karena luntuan kau berada yang pertama di Hurung Lone, yang kedua luntuan kau berada di Ati Hurung Lone. Nyo kan keinginan luntuan tapi memang settingan tempat yang kelegio. Jadi apabila nyo kurang adab, nyo luntuan lagi maaf. Kemudian kepada seluruh para peserta seminar peranan dan tantangan santri di era modern, baik kaum mak maupun kaum ayah, baik atau abang yang mungkin sebutnan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat uluntuan kepada seluruh peserta seminar di bawahnya. Jadi untuk meningkatkan waktu, karena waktu kita terbatas, luntuan masuki mentong dalam pengantar daripada acara seminar bawahnya. Jadi judul yang disampaikan oleh para panitia adalah peluang dan tantangan para santri di era modern. Dalam pembacaan teks, analisis teks itu, ya, dalam usul fikah, nyawa bab analisis teks. Bab yang pertama adalah usul fikah dan analisis teks ini. Analisis teks adalah memahami sebuah kalimat itu, apakah dia berdimensi umum, berdimensi khusus, apakah sebuah kalimat itu muqayyad atau mutlak. Yang kena analisis teks. Jadi dengan analisis dapat dipahami bagaimana muqtada, bagaimana mafhum atau mantuk daripada sebuah teks. Jadi luntuan coba masuki ke dalam
menganalisa bagaimana kalimat yang telah disusun oleh panitia. Kalimat yang pertama di sini adalah santri, kalimat utama ini. Kalimat utamanya adalah santri. Jadi dalam kesempatan yang singkatnya, santri itu bagaimana yang pertama ini? Yang katuh kuno bak tempatnya dinamakan santriwan dan santriwati. Kemudian kalimat yang penting daripada tema yang disebutkan oleh panitia adalah era modern. Era modernnya bahasanya. Apakah sesuatu yang dapat dimaklumi atau tidak dimaklumi? Jadi yang pertama adalah inti poin daripada judul itu adalah santri. Santri itu pula makna santrinya. Kemudian pula bahasa santrinya. Sesuatu yang berdimensi baik atau berdimensi buruk. Yang kiban cara kita pahami. Apakah santri itu dimaknai dengan simbol atehnan karena peci karena ejakrung? Nyoka kira santri atau tidak demikian? Santri itu tidak identik dengan simbol, atau santri itu harus mensapat antara simbol dengan makna. Dari sejauh literatur yang ulun tuan baca, yang ulun tuan kaji, santri tersebut memang dibahas, memang didefinisikan dengan beberapa bentuk definisi yang berbeda. Paling tidak ada beberapa definisi yang mengartikan santri itu apa. Jadi gitu ya, segala dacok kesimpulan kedor kiban santri, tahu kesimpulan kau cok ini. Cuma minta hana pahami kesimpulan kau cok dacok kedor tu, yang kesimpulan katanya hana mendasar, dapat dimentahkan, dapat rusak kesimpulan katanya, hana kekuatan logikamu limong. Jadi oleh karena demikian, oleh para pakar mengatakan bahwa santri itu berasal dari bahasa India. Yang pertama, bahasa India ini ucapannya adalah sastri. Sastrinya orang yang mempelajari secara khusus agama Hindu. Ada yang mengatakan santri itu berasal daripada bahasa India, yaitu daripada bahasa sastri. Itu yang pertama. Kemudian ada juga santrinya berasal daripada bahasa Jawa. Bahasa Jawa dasar kata aja adalah cantrik. Cantriknya adalah diartikan orang yang senantiasa ikut dan patuh kepada gurunya. Orang yang ikut dan patuh kepada perintah guru itu dinamakan dengan cantrik dalam bahasa Jawa. Oleh karena demikian, penggunaan bahasa santri kitanya adalah hasil adopsi daripada bahasa Jawa. Itu juga ada yang mengatakan demikian. Kemudian santri juga didefinisikan dalam bahasa Sangsakerta. Nah, yang pegah bahwa santri itu berasal daripada bahasa Sangsakerta yang dasar kata aja adalah sastri. Sastrinya adalah diartikan dengan orang yang bisa membaca. Orang yang bisa membaca. Kemudian santri juga didefinisikan dalam bahasa Inggris. Asal kata santri adalah santri. Tiga. Santri. San itu bermakna matahari, tri itu bermakna tiga. Jadi santri itulah tiga matahari dalam bahasa Inggris. Itu tiga matahari. Yang pertama iman, yang kedua Islam, yang ketiga adalah ihsan. Iman, Islam dan ihsan mencapai heboh kategori dalam jiwa seorang manusia, itu sudah dikatakan dengan santri. Apabila kita merujuk kepada asal kata santri dari bahasa Inggris. Kemudian ketika kita rujuk dari KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, santrinya juga didefinisikan. Jadi definisi KBBI, santri adalah orang yang mendalami ilmu agama Islam dengan secara sungguh-sungguh. Orang yang pulho pengetahuan tentang agama Islam dengan kesungguhan, dengan
menggunakan seluruh kesungguhan yang ada padanya dalam memahami ilmu agama Islam. Itu dikatakan dengan santri dalam versi kamus KBBI. Kemudian dalam kanun Aceh nomor 9 tahun 2018 tentang penyelenggaraan pendidikan daerah Tengku Mesra, namanya kanun pendidikan daerah. Jadi tidak ada kata santri di sana. Yang ada dalam kanun itu hanya talabah. Talabah. Dalam isi pasal-pasal kanun nomor 9 tahun 2018 itu yang ada adalah talabah. Tidak digunakan bahasa santri. Oleh karena demikian, menurut kanun, analisis sebenarnya, kanun yang berlaku tentang pendidikan daerah, santri itu adalah talabah. Dan talabah itu diartikan dengan peserta didik yang menerapkan, yang menetap di daerah dan berusaha untuk mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jenis jenjang dan jenis pendidikan daerah. Nyambang definisi dalam kanun. Jadi tuan ulangi, dalam kanun pemerintah Aceh, santri itu tidak digunakan kalimat santri, tapi yang digunakan adalah kalimat talabah. Mungkin antara talabah dengan santri yang dalam bahasa mantek kita pahami dengan lafai taraduh. Sesuatu urun-urunnya puat taraduh, puat asyako, puat awato kan. Pokoknya lagi kan. Jadi diartikan santri talabah itu adalah peserta didik yang menetap di daerah. Jadi peserta didik yang pertama, kait yang kedua naudib hidayah, kait yang kedua. Kemudian mengembangkan potensi diri. Lam daerahnya nabeut, mengembangkan potensi diri. Jadi mengembangnya itu dengan belajar. Kan dengan belajar bela diri, kemudian pengembangan potensi diri dengan nabeut melalui proses pembelajaran. Proses pembelajaran urun tumbut. Jadi nabeut matang hana urun tumbutnya hana igirasid. Jadi muta'alim, mu'alim. Dan terdiri atas jenjang-jenjang yang berbeda. Berarti menyatakan makna santri dalam definisi kanun Aceh berarti napadumbuh kriteria baru ganggap santri. Maka ini menjadi jawaban daripada pertanyaan yang tertanya guna awal pembahasan. Apakah di ketika di sini yang katuhnya pun naik kira santri pohana? Jadi kait yang pertama, santri tersebut adalah peserta didik yang menetap di daerah. Kait yang kedua, dan yang ketiga mengembangkan potensi diri. Kait yang keempat, dan melalui proses pembelajaran. Jadi napek boh kait. Jadi dalam pek boh kait tersebut terdiri di atas pembelajaran ula, wusta, dan ulia, dan ali. Ula, wusta, ulia, dan ali. Ini bahasa kitanya, ulanya adalah ibtidaiyah, wustanya adalah sanawiyah, ulianya adalah aliyah, dan alinya adalah ma'had ali. Itulah jenjang-jenjang pendidikan yang diatur dalam kanun. Dalam perenungan luntuan pribadi, jenjang yang sudah diatur dalam kanun di daerahnya, Nyo mengingatkan kepada apa yang pernah ditulis oleh Iskandar Muna dalam kanun Mengkuta Alam. Jamun dile dalam kanun Mengkuta Alam, proses pendidikan di dalam kerajaan Islam Darussalam, kerajaan Islam Darussalam yang hidupnya mulai abad 15 Hijriah, 15 Masehi hingga abad 20 Masehi. Jadi kerajaan Nanggro Aceh Darussalam dimulai dari tahun 1500 Masehi dan berakhir runtuh kerajaan Islam Nanggro Aceh Darussalam pada tahun 1903 Masehi. Di mana dalam
rentang waktu tersebut, kerajaan Islam Nanggro Aceh Darussalam itu pernah mengalami masa kejayaan. Karena setiap peradaban ini heboh, masa permulaan, kejayaan dan kemunduran. Tetap lagi yang tanya lantang udip lagi nyansit dari kanak-kanak menjadi dewasa dan menjadi tua dan meninggal. Jadi dalam kerajaan Nanggro Aceh Darussalam, masa kejayaan itu adalah masa dikuasai oleh Sultan Iskandar Muda dan kemudian dilanjutkan oleh kepemimpinan keempat ratu. Akhirnya kerajaan Aceh Nanggro Aceh Darussalam mengalami kemunduran dan hancur berantakan. Jadi sistem pendidikan di sini yang diatur itu ada beberapa jenjang tingkatan. Yang pertama adalah tingkatan menasah, yang kedua adalah tingkatan rangkang namanya, Langkanu Aceh Darussalam. Yang kelima adalah tingkatan daya, yang keempat adalah daya manyang, dan yang kelima adalah jamiah. Itu tingkatan pendidikan yang pernah diberlakukan dalam masa kerajaan Aceh Darussalam di bawah pimpinan Raja Iskandar Muda. Pendidikan tingkat menasah, pendidikan tingkat rangkang, pendidikan tingkat daya, pendidikan tingkat daya manyang, dan pendidikan tingkat jamiah. Yang jamiah berpusat pada Bandar Aceh atau bahasa kita rekun Bandar Aceh, tepatnya adalah di Masjid Baitur Rahman. Itu tingkat jamiah. Di bawahnya adalah tingkat daya manyang dan di bawahnya adalah tingkat daya. Jadi daya yang tak pahami di sini dalam pemahaman kita Jino, lo rasa agak berbeda dengan apa yang pernah terjadi dan pernah tercatat dalam sejarah zaman pada masa Iskandar Muda. Jino yang naik istilah metakalan Jino balai, kemudian dari balai daya, apa jenjang pendidikan yang nanti. Punya jamun, jenjang pendidikan menasah pun istilahnya narangkang gitu, dan daya manyang. Walaupun sekarang Musa lagi di Pantan Labu di daerah almarhum Abu Pandan pernah mengistilahkan daya manyang. Bahkan Mejino mitanya daya Pantan, istilah daya manyang. Daya manyang. Kemudian daya manyang itu dialihbahasakan dalam beberapa tahun terakhir kepada Ma'hadul Ali. Maka di Pantan juga ada Ma'hadul Ali yang terinspirasi dari daya manyang, dan daya manyang mungkin terinspirasi daripada istilah yang pernah tercatat dalam Kanun Aceh Nanggro Aceh Darussalam Jamun. Permisi ilun para talabah, umi-umi, ayah-ayah, abu-abu yang dirahmati oleh Allah. Itu pengertian santri. Jadi lagi kita nyojino apakah tak pakai kalimat santrinya atau tak gantung kalimat talabahnya, terserah kita nyono orangnya. Apakah tak pakai kata santri berarti harus kita dupu bahwa kata santri tersebut berasal daripada suku kata apa, berasal daripada bahasa apa. Kemudian dalam nomenklatur kanun santri itu tidak digunakan. Yang digunakan adalah talabah. Jadi kesimpulan hanya luntuan kesimpulan. Jadi luntuan hanya membayangkan saja, memberi view pandangan terhadap kata santri, kemudian kesimpulan kacau masing-masing kerode. Jadi yang pertama kata santri. Kemudian yang kedua mungkin untuk moderator mereka berbatin gitu. Ini baru satu kata dah jelaskan. Yang kedua era modern. Jadi era modern juga hal yang harus kita pahami sebenarnya dalam dunia santri kita ini, dalam dunia talabah kita ini. Karena berbicara era modern itu berbicara sejarah waktu, sejarah masa. Masa semenjak nepujud bumo dan langit oleh Allah, nyan kana puikun sejarahnya. Jadi apa yang telah dilewati itu dinamakan dengan sejarah. Karena sejarahnya. Sehingga sekarang itu dinamakan dengan era modern menurut
kalimat yang tak pahami di sini. Ada juga yang mengatakan sekarang era disrupsi. Ada yang mengatakan juga era 4.0, 4.0. Dan ada juga yang mengatakan dengan era society 5.0, 5.0. Ada juga yang mengatakan era modern. Ada yang mengatakan era kontemporer. Macam tuh istilah. Nah, tetapi istilah-istilah itu adalah merunut kepada satu pengertian, yaitu pengertian tentang proses perjalanan waktu sebenarnya. Yang dikatanya orangnya berada dalam masanya, dapat tatret waktu yang kena dan dapat maju waktu yang akan datang. Tetapi kitanya harus senantiasa mengikuti dan mengimbangi, apalagi berkaitan dengan keadaan ke dunia santrian kitanya, sebuah dunia yang sangat unik sekali dan apik sekali. Era modern, dalam bahasa sejarah itu didasari sejarah becut, mungkin ya lebih paham kitanya lebih mendalam. Era sejarah yang pertama diawali dengan prasejarah. Prasejarahnya era arkeologi dan geologi. Kemudian era sejarah. Era sejarahnya terdiri dari prasejarah kuno, klasik, sejarah zaman pertengahan, sejarah zaman awal, sejarah zaman modern, dan sejarah zaman postmodern. Jadi metakalan dalam pembagian ahli sejarah kita nyata mudir dalam postmodern, dalam era postmodern. Era postmodern itu ditandai dengan abad ke-21. Abad 21 itu dinamakan dengan era postmodern. Kemudian berbicara dengan industri 4.0. 4.0. Jadi 4.0 tersebut adalah sebuah pengembangan teknologi yang terjadi dalam dunianya. Jadi berbicara 4.0, nah segelamnya 0.0, nah segelamnya 2.0, nah segelamnya 1.0. Tapi lagi kita yang sering dah dengar adalah era 4.0. Jadi segala nah 4 nah 1. Jadi bagaimana klarifikasi itu? Nah, klarifikasi itu adalah era 1.0. Itu era abad 18 Masehi. Kriterianya pun ditemukan teknologi. Teknologi yang pertama ditemukan adalah teknologi mesin uap dan kereta api. Itu teknologi pertama yang ditemukan. Maka itu menandakan era industri 1.0. Kemudian yang kedua adalah era industri 2.0. 2.0 adalah ditandai dengan adanya listrik, alat komunikasi, dan minyak. Listrik kata ditemukan pada masa itu. Alat komunikasi ditemukan masa itu. Jadi itu menandakan bahwa dinamakan era industri 2.0. Kemudian era industri 3.0 yang pada abad ke-20 ditemukan komputer dan internet. Jadi pajan internet dan komputer itu ditemukan adalah pada abad ke-20 Hijriah. Dan itu menandakan bahwa era industri pada masa itu adalah dinamakan dengan era industri 3.0. Kemudian selanjutnya adalah 4.0. 4.0 adalah masa yang mana terjadi peningkatan dalam pemahaman kita terhadap internet dan terhadap komputer. Itu dimulai pada tahun 2011 hingga sekarang 2020. Jadi dari 2011 hingga 2020 dalam ahli sejarah itu dinamakan dengan era 4.0. Jadi era yang mana pemakaian internet, pemakaian komputer legitannya itu sudah di atas pemakaian yang ditemukan pada masa era 3.0. Tiban cara tak gunakan internet masanya. Internet sudah memudahkan kegiatan kita. Internet bisa masuk ke dalam segala lini. Tidak hanya dalam teknologi, industri,
tetapi dalam segala-gala lini yang lain. Padahal penggunaan era 4.0 itu hanya pada teknologi, pada cara digunakan di pudek mesin raya dalam pabrik-pabrik. Jadi di pudek hana pakai le weng baut, hana pakai le weng weng jarau untuk pudek mesin. Jik degan matang, jik dikontrol dengan internet, di pudek langsung. Jadi di pudek alat dengan alat, atau diciptakan robot, dengan robot itu dapat menghidupkan mesin-mesin yang sukar dihidupkan oleh manusia. Itu era peningkatan pengembangan pemahaman dalam teknologi internet dan komputer. Dan itu ditandakan dengan era 0. Kemudian oleh para ahli sekarang juga tengah mengembangkan era 5.0, era society. 5.0 itu adalah sebuah era yang diciptakan oleh Jepang untuk mengaktifkan kembali tugas manusia. Jadi robot dengan mesin interaksi. Jadi manusia juga perlu interaksi agar nilai lebih mendalam. Misalnya lagi tanya, tamurno lewat video rekaman. Nya murno pada video rekamannya termasuk dalam proses 4.0 gitu ya. Jadi oleh era 5.0 yang coba dikembangkan di Jepang oleh masyarakat Jepang, yang gak bele buat dengan HP atau bele buat dengan rekaman video, tapi buat benar terus buat langsung dengan orang yang sembut. Nah, walaupun teknologi internet itu tetap digunakan. Nah, itu era society 5.0 yang itu ingin dikembangkan di Jepang. Oleh karena demikian, ketika legetanya tapadukan antara santri dengan era 4.0, kiban teknik gitu ya. Masa yang kalagenya hayu, masa yang kalagenya maju. Sedangkan legetanya tetap basic pada surah talabah. Getanya tetap basic pada surah santri. Bagaimana tak imbangi? Apakah kita menjadi penonton dalam era yang tengah berjalan itu, atau kita yang masuk mengambil peran, memberi warna terhadap pengembangan era itu? Nyo yang perlu kita pahami, dan nyo yang perlu kita analisis lebih mendalam. Bagaimana cara kita dengan basic santri yang demikian rupa dapat taimbangi, dapat tawarnai era teknologi yang sedemikian rupa sih. Dari situ maka timbul surah tantangan ya muka dimah pengantar ya. Jadi lupa sambung ya begitu 5 menit itu. Antara dua boh komponen bunuh, santri dan era modern, maka disinilah lahir apa peluang, lahir apa tantangan, yang menjadi tantangan kitanya dan apa yang menjadi peluang dan peranan kitanya di sini. Maka inilah terakup judul bunuh yang lumpugah bawai, bahwa judul itu terdiri atas dua komponen utama, santri dan era modern, dan didukung oleh dua komponen pendukung, yaitu peluang dan tantangan. Nyan analisis tek dari saboh-saboh kalimat yang tersusun. Jadi secara singkat, tantangan legitannya santri atau talabah itu ada dua sebenarnya. Nah, tantangan dari internal getanyo di dalam daya, nah tantangan di luar daya, di luar pesantren. Tantangan dari dalam getanyo adalah bagaimana legitanyo tak ciptakan pemahaman yang mendalam terhadap ilmu agama yang getanyo murunonyo. Getanyo gopurno lamtip urotip malam menyekelasa fa'ala yafiu fa'lan, kitab matan bina, matan takrib, belah dua, mutamimah, bajudi dan sebagainya macam, belah le, mantek, usul, belah put, bayan, belah imam ka lebih meningkat lah, mahal ni. Bagaimana kitanya bisa tak pahami isi-isi kitabnya secara mendalam? Itu tantangan kita yang pertama.
segala mencoba untuk menantang arah kemajuan teknologi di luar daya. Menyonyo hana siap coba-coba untuk menentang keadaan di luar, tidak akan mampu. Maka perbaiki diri kita dulu dengan memantapkan pemahaman agama kita lewat kitab turas, lewat kitab kuning, karena kitab kuning itu laksana Al-Quran dan hadis bagi kita. Jadi apa yang ditawarkan oleh kurikulum daya harus tak kuasai. Hana 100% menuju 75% harus tak kuasai dengan berbagai tingkatan-tingkatan kurikulum dari kelas 1, 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, kelas 7 dan kelas selanjutnya terhadap tergantung bagaimana kurikulum dalam daerah masing-masing. Itu tantangan yang pertama. Juga tantangan yang kedua, dalam era yang serba milenial era yang serba disrupsi disrupsi adalah era yang terjadi perubahan dalam keadaan cepat begitu, siklap pun berubah. Ada yang hanya terbayang terjadi, tinggal akan terjadi. Itu era disrupsi namanya. Adalah muraah adab antara santri dengan guru. Ini tantangan kita. Kadang-kadang dengan kemajuan teknologi internet yang kita kecap, adabiah, adab kita seorang santri, seorang murid kepada guru kata guru rab hanali adab. Padahal kunci penting dalam memahami ilmu agama itu di adab. Al adabu qablal ilmi wabil adab tanalul ilmi. Akai Imam Malik waktu nomor bak guru ini pelodo nomor adab baru nomor ilmu. Jadi adabnya adalah pesabuh hati murid yang guru. Jadi waktu kesabuh hati murid yang guru yang transferability ilmu nya akan mudah. Tapi posisi tanya dalam mutabuh hati dengan murid yang guru nya waktu transfer ilmu han cepat roh. Lagi menyatabuh ilustrasi lagi tak culok cok untuk tak pudet kipahannya harus celok cok barus hana tak celok cok barus sampai kiamatnya kipahannya haudit. Tapi karena hubungan antara talau mulai talau dan celok cok barus yang besar sigau celok langsung udit, langsung dapat dipergunakan menantu ilustrasi hubungan murid dengan guru. Maka adabiahnya dijaga. Ini adalah satu hal yang sangat krisis jino di tengah eranya. Maka eranya berpengaruh besar terhadap gedenya santri. Itu tantangan dari dalam. Tantangan daripada muraah adab, kemudian pemahaman ilmu yang mendalam ini terhadap kitab-kitab kuning yang kita pahami di sini. Itu ketika tantangan itu sudah bisa terlalui, maka tantangan di luar, tantangan komunikasi yang serba teknologi, komunikasi visual, komunikasi media, itu akan mudah kita imbangi. Kahana talutha tapi dapat imbangi. Mungkin sebagai pengantar, guru kita pika totuka waktu tempat kita alhamdulillah luntuan lupa dari sini matang tanpa luncuk kesimpulan nilai untuk mungkin bahaya di sini yang akan luncuk kesimpulan yang akan berkaya pemahaman kita di sini. Luntuan ulangi sedikit ulun hanya pengantar matang. Akhirul kalam lebih yang kurung luntuan lagi mah kemudian berkembalikan kepada tungku moderator. Sekian dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan ahsanal jaza kepada pemateri kita yang pertama yaitu Tungku Dr. Safriyadi MA atas pandangannya mengenai ke dunia santrian dan telah menginterfarisir kalimat santri dan tema dari seminar kita hari ini. Selanjutnya karena nanti sekaligus kita kumpulkan pertanyaan di akhir sesi seminar, maka kita lanjutkan dengan pemateri kedua kita yaitu Tunku Haji Muhammad Yusuf Al-Wahab atau lebih dikenal dengan Tusuk Janib untuk memaparkan pandangannya terkait tema kita hari ini yaitu Santri Daya Salafiyah, peran, peluang dan tantangan di era modern. Kepada ayah, waktu dan tempat kamu persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang Tuhan muliakan guru dan bersama pimpinan lembaga pendidikan yang mulianya, pada guru kita sebagai narasumber pemateri, pada guru-guru hebat Bandung yang hadir di sini bersama, pada dewan guru, santri, santriwan, santriwati, seluruh kaum mak, kaum ayah, pencinta ilmu, pencinta ibadah, pencinta Islam yang hadir bawahnya. Acara yang tak lakukan oleh Danyoronyo mungkinnya sebagai manifestasi dari rasa cinta kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh Allah dalam Islam. Menyukai karenanya mungkin dia hanya ada pegawai acara yang begini. Jadi Danyo berbicara tantangan. Sebenarnya berbicara tantangan di era global, juga sebenarnya tantangannya hanya khusus di era global. Semenjak kehadiran Islam awal penuh tantangan. Tanya untuk menghadapi tantangan, ikut aja gaya Rasulullah SAW dalam menghadapi tantangan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pakan kejimanan. Kalau kita berbicara sekarang, kita adalah komunitas yang lemah di dalam era global. Muslimnya dan negara-negara yang mayoritas muslim menjadi negara yang direncanakan orang, bangsa yang direncanakan bukan lagi perencana. Tinggi-tinggi di bawah kekuatan lain yang lebih menguasai ketimbang dengan kekuatan Danyo. Lo kira dan Danyo rasa bersama, kita tidak selemah di awal perjuangan Rasulullah di dalam kesendiriannya. Rasulullah mulai Islamnya kan dari kecil. Dari kecil penuh tantangan. Kan kurang tantangan Rasulullah dan tantangan Danyo. Diserang, dikucilkan, direncanakan dan sebagainya. Tetapi dulu Islamnya menjadi besar. Maka dalam halnya hal yang perlu Danyo ikuti, lalu bukan simpel mungkin kalian bahas menokan, lalu lanjutkan manteng ada menokan. Pikiran yang paling simpel, tantangan pertama tahu apa sebenarnya inti dari tantangan dia. Tantangan dia pertama lihat tantangan pribadi, menyelamatkan diri. Artinya perjalanan hidup kita menjadi perjalanan ke syurga di dalam perjalanan penuh dengan kebaikan dan kebaikan. Yang kedua, anfusakum wa ahlikum, selamatkan keluargamu. Kemudian baru uduanya melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Keberhasilan Rasulullah kedua pun sanggup duduk menggagalkan kemungkaran dan mensukseskan ma'ruf. Kenyan inti. Tapi udah depu penuh tantangan. Tantangan pertama ini dari kekuatan-kekuatan yang sudah ada. Orang jahiliyah mempertahankan kebiasaan-kebiasaan masa lalu yang turun-temurun. Penantangnya ada tokoh besar
yang punya kekuatan kekuasaan, yang punya karisma di saat itu, ada orang-orang kecil. Maka ada itu pun kan Rasulullah asyiratakal akrabin, memulai keluarga, kemudian asyiratakal akrabin yang dalam asyiratakal akrabinnya termasuk lami-lami urinang balik. Tetapi kita ingatkan tantangan Abu Jahal, Abu Lahab, Umar, Rina Umar guru awal. Akhirnya Rasulullah akan berdoa, ya Allah, nak pemegah Islam dengan salah satunya dengan Umar. Artinya butuh orang kuat hadir kan? Nah kan? Artinya pertama yang leh-leh kau tepat deh, yang lemi-lemi pun tepat. Tapi tantangan ya Allah, negeri sida tokoh yang kuat. Salah satu dari dua, yaitu Umar dengan Hamzah. Tapi sudah menunjuk Umar ya Allah. Rupanya begini, dua hal. Pertama, bertapat orang-orang lain, ngebimbing, ngedidik menjadi manusia kuat. Kemudian ngejok orang yang kuat, memperbaiki sehingga menjadi kekuatan kebaikan. Itu dua sisi berhasil. Di saat kita ditantang oleh seorang tokoh besar yang punya kekuatan, robah dia menjadi kekuatan bagi Islam, itu bagaimana? Beliau berhasil tarubah orang yang hebat-hebatnya untuk Islam, maka kekuatan mereka berfungsi untuk kekuatan Islam, kekuatan kebaikan. Orang-orang lemah kita bimbing mereka menjadi orang kuat, juga akan menjadi kekuatan orang Islam. Persoalannya di saat masa istiqmariyah pun di Eropa, penjajahan, di saat pun kemunduran Islam Lebanon, dalam sejarah, salah satu dalam literatur sejarah, di saat hilangnya pemimpin-pemimpin dan kesultanan-kesultanan Islam, bukan lagi Amirul Mukminin, tetapi dia menjadi raja pencari nikmat di dalam kekuasaan dan istana. Nyo yang ditakuti oleh Rasulullah dari awal kan. Di saat orang idealisnya berjuang sehingga maju menaklukkan bermacam nanggro-nanggro di seluruh pelosok, tapi seiring dengannya orang Islam bertambah kekuasaan dengan bertambah nikmat harta. Hai tu makin dia nak power ke makin le katanya. Onnya bertambah lami-lami. Pulang waktu penaklukan Spanyol, Eropah, lami ke makin dari-dari. Jadi raja aja lalu dengan laminya. Lalu katanya. Jadi kena lepas yang nak pikiran kencan aja lalu. Menikmati nikmat gemerlapnya harta dan istana, kemudian ya menikmati kehidupan selera nafsu. Maka hilanglah pemimpin yang bernilai perjuangan untuk Islam. Jadi gadah ruh ada ya. Sehingga sebenarnya kekuasaan nama orangnya di saat mereka orang yang kuat, dia tidak baik lagi, maka hilang kekuatannya untuk memperkuat kebaikan yang dalam Islam. Dalam bahasa lain apa? Keberhasilan Islam pertama adalah keberhasilan Rasulullah dalam dua sisi. Pertama, sukses di dalam memperbaiki kepribadian manusia, dimulai dengan iman. Yang kedua, sukses memperkuat orang-orang baik ini. Maka
duduk pegang nama buku dan kurikulum kulit. Dia tantangan kita bagaimana sukses sebuah program memperbaiki orang kuat dan memperkuat orang baik. Karena Islam akan sebaik Muslim, Islam juga akan sekuat Muslim. Islam hanggat menyeduk bagi jauh dengan naga. Islam han kuat menyuhan hidup bagi orang kuat. Islam berhasil memperkuat yang lemah dan memperbaiki yang kuat. Maka hiknan murid keberhasilannya menjadi kekuatan bagi Islam. Persoalannya kita sekarang, apa mampu itu? Nyotuh keberhasilan Turki Euroyo, walaupun penuh tantangan Eropa, tantangan kekuatan Yahudi internasional, tetapi mereka menjadi singa di dataran Eropa karena mampu mengembalikan pola pergerakan oleh para ulama Turki. Mereka tidak eksklusif. Jadi pergerakan Sufi Turki yang mampu memperbaiki semua level manusia. Jadi jadi Sufi pokoknya. Sufi memang. Jadi Sufian orang bertarikat, dia melatih, tetapi kan cuma gak buat yang melatih tagai. Gak urutnya ke yang melatih tagai. Mereka pengusaha tapi orang baik. Mereka politisi tapi mereka orang baik. Mereka orang Baduy, rakyat jelata tapi mereka orang baik. Sehingga anak antipati kurangnya itanya ada tabut bab tasawuf, tabut bab kelebihan gatin, tak caci urang kaya. Ada tabut bab muslah, tak caci urang mukhalatah. Ada tabut bab mukhalatah, tak caci urang muslah. Akhirnya dia tereksklusif dengan skop-skop kecil. Padahal Rasulullah, sekeliling Rasulullah, rijal holar Rasul macam model dulu. Nah yang seperti Abu Hurairah, yang seperti ganti-ganti tapi pejuang hebat, pengukir sejarah. Nanti Ratu Abdul Rahman bin Auf, orang kaya hebat, tapi juga rijal holar Rasul, termasuk orang yang jamin syurga. Ya kan? Tetapi kekuatan kekayaan Abdul Rahman bin Auf menjadi kekuatan bagi Islam. Militansi Abu Hurairah walau dalam kemiskinan menjadi kekuatan dalam ilmu pengetahuan Islam, termasuk orang yang merawikan hadis. Itulah rawa Abu Hurairah rawa. Jadi orang putu hadis beliau anni walau ayahnya yang kebuat Abu Hurairah. Ibu hana ratawa tempo baju, hana beri, hana bu. Tapi mereka berjuang kan. Artinya apa? Nilai iman, nilai kebaikan yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasulullah lewat tabligh Rasulullah menyampaikan ke semua tataran. Kan cuma dengan kedalaman ilmu dan intelektualitas Rasulullah, tetapi dengan kepribadian Rasulullah yang mempesona. Di saat kepribadian Rasulullah mempesona orang lain, akhlak yang cukup lembut, God, maka membuat Islam itu terpesona di mata orang. Tu pun cuma dia yang dibaca orang ilmu dalam tapi orang mai kau. Benci rumah ni ke tanya tu rasa. Akhirnya pun kan hana betul Islam orang amai
Ada bumangat hat pecai tayong pegang munyo jarum kurang han lagu tengku. Tupu duman lamangat tetapi diingat kamu kurat jaro gada mangat tingat tu kurang. Gada mangat baba. Bertingat tu kurang muka. Ya kan? Maka persoalan daya-daya juga persoalan kapal ilmu itu cukup benar, sudah tepat. Malah menjadi salah di saat ada dikotomi antara ilmu agama dengan ilmu umum. Kemajuan Islam awal hanya dikotomi ilmu fardu kifayah. Fardu kifayah ada yang berkaitan dengan kemaslahatan hidup dunia, kemaslahatan umat Islam. Nah juga fardu kifayah yang kemaslahatan akhirat kan. Tahu ke depu, mandung dah depu bahawa wajib fardu kifayah benar ahli kesihatan di kalangan umat Islam untuk ubat orang dalam sakit menyuhana mandung mendoa kan. Ya kan? Orang Islam punya hidup, punya hajat hidup, kebutuhan hidup yang berkaitan ekonomi. Itu kan masalah dalam umat Islam, harus ada ahli ekonomi yang untuk menyelamatkan kepentingan umat Islam. Benar. Tetapi semua itu harus dilakukan oleh orang-orang yang sudah selesai fardu ini, baik dengan iman, baik dengan amal ibadah, baik dengan persoalan kehidupan atau akhlak. Kemudian baru lagi kaya kaget kepribadian dan akhlak karena iman dalam dada, silakan menjadi orang cerdas, akhirnya jadi orang cerdas yang baik. Yang menjadi masalah nyo sopo mekle uronyo pendidikan agama, pendidikan umum untuk orang Islam nyo ada budaya hanya ada budaya mungkin menajar begitu. Tapi orang yang punya kekuatan kekuasaan, ya kan? Orang yang kuasa, nah power, sehingga mereka yang mengambil kebijakan terhadap umat Islam. Tetapi cara berpikirnya tidak Islam, tapi yang diurus umat Islam. Walaupun keturunannya Islam, tetapi mereka tidak dididik oleh Islam secara benar. Tapi mereka menjadi orang kuat. Akhirnya juga timbullah hal yang aneh di negara-negara mayoritas Islam. Antara kekuatan kekuasaan bentrok dengan orang Islam, dengan umat Islam. Kenapa? Mereka bukan kekuatan bagi Islam, malah mereka mungkin kekuatan bagi oligarki dan sebagainya yang mereka latar belakang sudah juhala. Mereka salah nyebut salah kau berkata omongan yang salah tetap orang lain. Kita tidak sadar ada di mana kesalahan kita. Kesalahan kita pertama kalah perang pemikiran. Dia kaya bila pemikiran jadi kau. Hanya tak saja kaya bila. Tak dari dewa di khutbah tak pergi sebenarnya ada minta sumber dia tahu dia hiji bahasa dia. Malu, tapi ke betul, tapi hati khutbah ada bahwa kita menyerang yang berakibat hilang kekuatan Islam. Cuma hanya tidak pegang bahas detail. Maka dalam hal itu tantangan kita sekarang bagaimana pemikiran-pemikiran Al-Quran yang dirumuskan oleh para ulama di dalam kitab. Pertama, tauhid, fiqh dan tasawuf itu tersampaikan ke ruang-ruang kosong yang lain. Itu bagaimana? Maka ini supaya ikut Rasulullah. Rasulullah
Rasulullah pertama, ini memang namanya Rasul. Cuman apa bantah Nabi dia mungkin. Rasul menyok nilai intelektualitas Rasul, keilmuan Rasulnya hanya mungkin ditandingi karena lewat pangkat nubuah. Ya, tanya hanalan untuk ilmu lewat nubuah. Itu yang paling ke lewat taklim. Dia dengan nubuah. Yang kedua, Rasulullah tidak cuma cerdas intelektualitasnya. Di dalam memperjuangkan Islam kan cuma cara gemapan, tapi juga punya kemampuan dalam strategi dakwah. Itanya waktu kita ikut Rasulullah, kadang-kadang dua itu strategi Rasulullah, dua tu, handu, item tu kebiasa, item tu, strategi item tu, dua. Dengan laqad lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kadang-kadang yang nadu ditanya semua betul yang inti memang. Mampu dah membuat mana orang buat. Pada pegang mana orang dengar. Akhirnya kena lembut. Itanya mudah tempat orang kan. Jadi ketika Pak Orang kan, duda tidak Pak Orang kan, hai orang kan ini rindu. Tanya duda je kurang jauh di nang balik yang pepek. Pakai mau pepek, kasalah hijau kebijakan kau dah tengok. Dia cuma pejuang nang geronyo orang Islam, tapi duda orang kan naik bela le Islam. Yang pejuang nang geronyo jamu macam penjajah si ulama ngan daya, tapi orangnya peng ke daya dah kau pusing mendung-mendung. Mereka bukan kita. Mereka tidak kenal pendidikan Islam. Mereka tidak kenal daya. Hanya yang tak penting dayanya. Lalu memang materi. Pakai dakwah kayaknya hanya tersampai gini. Sehingga mereka, kekuatan mereka bukan kekuatan bagi kebaikan yang diperintahkan oleh agama. Salah siapa? Kita tidak mendapatkan siapa salah sekarang. Artinya disfungsi dakwah untuk mereka. Karena pemikiran tanyo hantar sampaikan, pemikiran agama hantar sampaikan gini. Malah pemikiran sekuler yang sampai ke mereka. Pemikiran liberal yang terisi ke otak mereka. Pemikiran iman yang wahyu dari Allah kepada Rasul tidak tersampaikan. Pun sebab mungkin hansip kekuatan, hansip kemampuan. Pertama, kadang-kadang mulai level kemampuan yang paling modal kemandung hinan bintala. Karena dakwah pertama elek kemampuan komunikasi. Kemampuan komunikasi. Rasulullah kagak pegang. Khatibin nas biasa bi'uqulihim. Sesuaikan pembicaraan kita, komunikasi kita, sesuaikan dengan tingkatan pemikiran mereka. Yang tak pegang abang ngurung ubud, yang beda hatanya ngurung raya. Ada ngurung raya, beda ngurung ubud. Ada ngurung model je, beda ngurung model je. Sesuaikan. Maka sukses Rasulullah, mukjizat pertama adalah balaghah dan fasaha. Teknik komunikasi. Itanya menanti orang. Itu nak kalau pernah sebenarnya itanya kagak pesampai oleh ulama teknik komunikasi. Yang kagak pegang adabul lisan, 20 adab lisan. Nada terakan. Tidak kawa. Tinggal dah kita terapkan 2 adab lisan itu, kita menjadi pribadi yang menarik, pasti menyoi, enai. Tapi dia kan biasa adalah kita tinggal kita.
itu modifikasi. Modifikasi kita terapkan di dalam praktek. Ada tabuk kan nyali. Mantek tiga lah mantek, usul tiga lah usul, dan tiga buat fikah, no fikah ke usul fikah. Mungkin kadang nahu pak nahu ini, berarti pak nahu betul you kena bidai dia. Buat pak fikah, kah bidai tu, no sebab fikah ke nahu. Kalau betul pak tu nampak yang tengok buat fikah pun nahu. Terus mekat lagi yang di kuatir kagu mekat yang nak kahana lagi sedekah, kahana lagi bantu orang mula. Maka nyo kena menji nyo kena baik badai nyo. Kagu betul. Jadi dia masih di bandara bergaya kemengek aja. Ayo pelek ni badai dia jauh menji. Akhirnya agama hendak terintegrasi di dalam semua aspek kehidupan. Jadi nyokunya menjadi masalah itu. Dia terorangnya mesti punya bagi tanya. Yang politiknya ke urusan agama, urusan doa. Itu pikiran siapa? Dulu terorangnya terbungkus hanya politik. Nyari ke hanya politik, tak sabi je keagen politik. Bukan tanya dengkuhan nak layak dalam politik, tapi tahagian orang jahil benda lagi dia. Jadi bingung. Kita tak pernah membahas Islam itu hadir untuk perbaikan semua aspek. Kita dilarang mendukung kejahatan, tapi kita diperintahkan memperbaiki yang jahat itu. Jadi nyan hendak orang pilah tabloh langlung puyak kumubang puyak pegilung yang hendak beda dia akai lo langlung kumubang dia tu pergi yang namanya belum langlung kumubang dan kumubangnya hanya kebun kena lubut puyak pegilung kada pernah hai dia pegilung hai baik aku kumubang ya kan aku kumubang ya kan bahaya kena lubut lu nya kutol lebih ya kan. Bagaimana memperbaiki itu? Jadi ini tantangannya. Munyo barang kanyo tapi lagu kurata lagu kanyo je kedok raya. Hai barang kau konsumsi kau datang kau konsumsi. Itu pasti je kedok raya lah. Asal tak pelagut barang. Mencara pelagut barang. Makanya perlu modifikasi. Bukan merubah apa yang ada. Intinya pu yang kabaku yang keputusan iman jamun lagi Allah dan Allah iman tadi akhlak masyarakat tulan syurga jadi menda akhlaknya yang dipakai yang boleh akhlak modern cuman tampilannya berbeda hakikatnya sama penampilannya berbeda pola dakwah orangnya menandi penampilannya walaupun tak pakai teknologi yang buat yang asalnya nanti tapi pergi pakai teknologi lah sebagai perang yang tetap perang sabilillah perang video sabilillah di perang yang memburuncing sabilillah di tapi menyorongnya sabilillah bumencih baburuncing ngelumeng mungkin berat tempur tak pernah ngelumeng berat tempur dia ngelumeng kamu aja menang perang ngelumeng bukan bekai kakak namanya orang sahabat kanya aku seorang hadapi dia pun budi wajan PLA ILA pasal ini budi sini so dia tengok tahu dia ada pakai kebiasaan besar dia kena mempukahan anjur ada nasi neneng lah di pasal ini tahu dia pada ni luar orangnya coba perang biologi biologi hai ino ngkiro kram hindi lah istana hidup pikinang dengan tanya hai tu pikinang dia Allah artinya mereka punya senjata bermacam-macam makanya ke persoalan ni persoalan itanya bahan kaji bahannya ni juga kadang-kadang
Hai ahli sunnah wal jamaah, originalitas, original Rasulullah. Tetapi cara mengkaji hanya modifikasi betul. Pisang saleh nanti, tapi balik ke unggur tu. Itu salah dia. Memang problem kamu kaya macam mengunggur tu. Mana kotak treatmentnya, okey meh, balik mengunggur tu. Anak sebelah. Ya kan? Pisang jamu ni kemas baik. Juga baju ada orang berhawa guna wibawa. Maka dalam hal yang persoalannya kita ada dua hal yang paling penting. Pertama, jaga karisma. Artinya integritasnya kita jaga supaya menghasilkan kepercayaan, kepribadian yang menarik. Yang kedua, strategi yang perlu dimodifikasi kembali. Baik bahasa jamu. Tanya kadang-kadang, ya wibut, apakah kena pejuang agama, ya wibut kan ke pejuang rawat. Cuman nan agama ada pejuang rawat. Pada ke pejuang rawat tanda, tapi geroror ke dalam kuat-kuat. Saya raya dengan baju tak pupet video, pupet puji tinggal pupet aku, jangan atau dengar. Kadang-kadang tak pupet dengan tu. Itu peraya dia tak pupet. Dia pun dia kena lembut. Pokok integritas tanya dipertanyakan, akhlak tanya dipertanyakan. Cuma itu nak berah je. Tapi para abah pengajian kami orang dia, boleh orang. Boleh mungkin le orang le ilmu agak akhlak. Tinggal orang le ilmu kena akhlak agak tu. Iya ni. Ni tadi yang dong puja tapi angkai kan agak le. Menang akhlak. Sebenarnya persoalan kecerdasan otak, intelektualitas dengan akhlak itu berbeda. Maka kalau lu nak masalah tu dong, kalau yang mana lu dari zaman kan lu sadari, hebat pula. Pertama kolabor dia. Dan kadang-kadang nak keliru sih. Kalau selesai fardhu tak mau nampak tu saya. Tiga macam itu cara untuk buatkan, burung buatkan. Limpah bahaya punya cara untuk buatkan. Apa yang kau punya? Bahaya. Burung buatkan tak cara bahaya. Lebih ke mau nyurung buatkan, bangai macam. Ada bahaya. Ini juga tak belum buat. Orang yang lagi bui lebih bahaya ketimbang bui sendiri. Pakai mana bahaya je? Ini bui dia ada bro akai dia nak cara ni. Dan antisipasi gampang. Tak perlu di bila. Apa nak pegang-pegang hai tak mengli hai dong dah. Kini orang lagi bui. Tembok dah. Genyung. Tak pegang kawat, pegang tang. Lu ke? Maka tengok adalah nanggro karena yang tak bicara orang belum baik. Apa yang bicara orang naga tu? Dan orangnya nyarilah nanggronya burungnya. Benda dah orang bagai. Bukan, ukiannya yang gundul lebih dumpu ya. Dia kubur orang bangai mati jauh, mengapa? Mana? Bukan tangan-tangan orang bodoh, tapi tangan-tangan orang cerdas. Hanya dengan tanda tangan. Anak itu, tanda tangan selesai betul. Tanda tangan orang cerdas lebih berbahaya daripada tangan orang bodoh. Orang bodoh parang gemar, pagi gemar tak bahaya. Tapi pendek iman, adalah kita yang obima. Tiga tekan ini, memang, iya kan?
Maka orangnya coba nilai-nilai baik itu bagaimana kita tembuskan dakwah ke semua lini. Robah mereka yang kuat menjadi orang baik, robah mereka yang baik menjadi orang kuat, robah mereka yang lemah-lemah menjadi orang baik. Kalaupun tidak kuat sudah baik. Yang inti ilmu ada yang mengerti. Tapi kan nggak mengurus jamunya ke hatinya. Kabuk bluk. Nah kira-kira terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah ahsanal jaza kepada Guru kita nih, Ayah Su, yang telah memaparkan mengenai peran dan tantangan santri di era modern. Baik, kita memiliki waktu atau durasi seminar saya kira 20 menit. Ya, karena demikian untuk sesi selanjutnya kita buka sesi pertanyaan. Untuk sesi yang pertama kita buka kepada dua penanya putra dan dua penanya putri. Yang ingin bertanya boleh tunjuk tangan, nanti ada mic yang dari panitia serahkan. Bisa tunjuk tangan dulu. Yuk, boleh bro. Sebutkan nama, asalnya, dan pertanyaan singkat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tengku Hermanuddin, dipanggil Walid oleh anak-anak saya sendiri. Tempat tinggal saya di Belanggerun, merupakan salah satu pengajar di Al-Hilal Al-Aziziyah Ibu. Pertanyaannya, sebelum saya bertanya, Ilun ingin menyampaikan dihormatkan penghormatan kepada pemateri kita dan juga kepada pimpinan Sirajul Munas keluarga. Kita semua santri dan ulama-ulama, kita sadari ataupun tidak, kita di Aceh khususnya pejuang-pejuang yang ingin memakmurkan agama kita dan menyempurnakan Islam dalam setiap sudut kehidupan, dalam setiap aspek. Artinya sesuai dengan perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Yang jadi pertanyaan khususnya di Aceh itu, Dokter, menurut hemat dan pandangan Anda, peran santri di Aceh khususnya dan ulama untuk hal tersebut kira-kira padung persen ke kemajuan atau masih jalan di tempat, atau memang terbandingkan dengan perjuangan ulama-ulama dan santriawai katanya manteng talu, andai katanya golong mampu dan golong na persen di Aceh khususnya, apakah Aceh masih bisa kita kategorikan dalam cara hidup berkapitalis, atau Aceh di tengah raho, di tengah ke khilafah, di tengah ke kapitalis? Karena na syariat Islam yaitu na rajam rednan, berarti na istilah khilafah BO, tapi redhana tuh gertuh ke yang mantel kapitalis. Kira-kira yang pertanyaan lu tuan, maka jawaban yang konkret dan real kita butuhkan dari pemateri kita. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya penanya selanjutnya kumpulkan. Nah, dari gunungku yang agam mungkin, atau talanjut ba uring nang tidak na dia tu kian panitia dia tolong bami
mungkin dan mungkin urunya dengan pikir pertanyaan yang lebih hebat mungkin ayah. Mungkin ditanya coba jawab apa nih ayah. Jadi nah pertanyaan dari Tungku Hermandin mungkin langsung kepada ayah nih Bu. Oh bantuan itu. Jadi pertanyaan yang udah simpulkan yang pertama Gonya mungkin ditanya mengenai solusi terhadap problematika yang terjadi di era modern sekarang, yaitu kemajuan risalah dakwah ulama sekarang seperti tersendat atau bertanya pada persen sebenarnya kemajuan risalah dakwah yang dilakukan oleh ulama sekarang yang dibandingkan dengan ulama-ulama awal, serta solusinya apa yang dapat ditawarkan untuk mendongkrak halnya. Selanjutnya bandingkan dengan Aceh sebagai negara yang Aceh sebagai daerah dari bagian negara yang kapitalis, atau Aceh ini menganut sebagian daripada sistem khilafah. Jadi terserta komparasikan dengan latar belakang kuno kemajuan risalah dakwah yang dibawa oleh ulama Aceh saat ini ya. Yang jadi kiban jawaban benar mungkin ayah. Dan mungkin ditanya lagi pandangan dari ayah Bacut, dari Ustaz Satriadi Bacut mungkin. Silakan untuk dijawab itu. Terima kasih kepada Tungku Herman, Walid Herman. Tuan coba jawab sebagai pengantar nanti akan tasih kembali dari ayah. Bahwa ditanya santri, sejauh mana peranan santri khususnya di Aceh. Langkah pertama cara membayangkan mungkin kita kembalikan kepada zaman kerajaan Iskandar Muda zaman, bahwa santri pada masanya memiliki posisi yang penting. Arti santri adalah ulama. Buktinya bahwa para ulama seumpama Syekh Qala dan Nuruddin Aranidi itu memiliki posisi sebagai penasihat ulama dalam struktur kerajaan Iskandar Muda, dan pendidikan yang paling tinggi pada saatnya adalah dikuasai oleh santri. Kemudian seiring dengan Belanda Itamong, Aceh dan Indonesia, sedikit demi sedikit pola pendidikan pesantren atau daya atau santri tergerus becut-becut, gadah becut-becut, sehingga timbul istilah dikotomi ilmu. Dikotomi ilmu itu adalah ide daripada Sunan Nugroho dalam mempropagandakan kekuatan umat Islam di Aceh. Sunan Nugroho adalah salah seorang ahli pikir orang Belanda yang telah dididik sedemikian lama di Arab, Mekah, di pusat Islam badannya, untuk mempropagandakan kekuatan Islam di Aceh yang terkenal sangat hebat. Salah satu daripada 5 kekuatan Islam di dunia di propaganda. Di saat tersebutlah pendidikan di Aceh porak-poranda, karena kekuatan Islam di Aceh itu terletak pada pendidikannya yang kuat, tapi porak-poranda. Tapi porak-poranda istilahnya jamiah, yang dalam jamiah tersebut terjadi penggabungan dua dimensi ilmu, agama dan ilmu umum, itu dihilangkan, ditet Mesir Raya. Kemudian para ulama-ulama yang mengajar secara konsisten di daya itu dicoba diganggu, dikejar, dilit, dibunuh oleh Belanda, sehingga pendidikan Islam hancur. Wadah hancur pendidikan Islam, tunggulah 5 atau 10, 15 tahun depan, generasi itu tidak ada lagi Islami, diubah. Maka kekuatan untuk memajukan Islam itu kekuatannya di pendidikan. Dia pendidikannya kuat, kokoh, insya Allah 5-10 tahun ke depan itu akan gemilang sawah-sawah daerah.
Jadi ketika itu Belanda mau menghancurkan pendidikan di Aceh, kemudian masuk Jepang. Kemudian setelah Jepang, kita maulah sistem nasional. Kita maulah sistem pendidikan nasional Gunung Aceh. Lahirlah sekolah rakyat, lahirlah SD, SMP, SMA. Yang kebanyakan masyarakat Aceh dididik dengan sekolah-sekolah itu katanya. Ka maju sekolahnya, ka rela, ka mundur pendidikan daerah, ka mundur katanya. Pendidikan daerah dijadikan sebagai pendidikan tradisional. Pendidikan tradisional yang tanpa ada kebijakan pemerintah lainnya. Pemerintah hanya melihat kepada sekolah SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Padahal guna pada masa Iskandar Muda sebelum Belanda masuk, yang hai pendidikan dan top pendidikan yang ada Aceh itulah pendidikan daerah dengan berbagai tingkatan-tingkatan gunung. Maka termarginalkan, daerah dan santri termarginalkan menjadi kaum terbelakang daerah pada masa abad kemerdekaan dan seterusnya. Kemudian beberapa tahun terakhir daerah itu sudah mulai dilidik kembali. Daerah sudah mulai dijadikan sebagai sesuatu yang harus diperhatikan dan harus dibangun. Karena disinilah letak generasi milenial, generasi emas Islam ke depan. Maka lahirlah kebijakan yang namanya peraturan Kanun Aceh. Ini berbicara dalam skop Aceh, karena nanti dalam skop Indonesia juga lahir kebijakan tentang pesantren. Lahirlah Hari Santri, lahirlah PMA, Peraturan Menteri Agama tentang Kepesantrenan, yang dalam beberapa bulan terakhir penuh digodok peraturan-peraturan tentang pesantrenan. Di antaranya adalah pesantren dianggarkan anggaran yang sedemikian besar. Setiap daerah yang kaitan dengan pemerintah yang dalam rancangan ke depan. Semuanya itu akan ditanggung oleh pemerintah. Akan sama lagi tanggung SD, SMP, SMA aja. SD, SMP, SMA mandu ditanggung oleh pemerintah. Jadi jino pesantren dalam kebijakan PMA yang baru dilahirkan 2019 juga akan demikian. Kemudian berbicara dalam skop lokal Aceh, lahir istilah dinas daya yang secara khusus mendidik atau membidangi tentang masalah kedayahan, masalah kesantrian. Kemudian dari pertanyaan tadi, bagaimana memposisikan kanun yang lahir seperti kanun jinayat. Kanun jinayat seolah-olah lapik jihalah lapik jinayat, tapi asal dikatakan asal jinayat. Cambuk yang diterapkan dalam kanun jinayat itu hanya cambuk pura-pura, kan lagi cambuk yang disebutkan kitab. Itu bagaimana para santri? Maka disinilah legitanya tatamong dalam sistem. Han mungkin legitanya tak surah ilwa, tak demo han mungkin. Tetapi bagaimana kita bisa masuk ke dalam sistem yang menempati pada posisi legislatif, yang menempati pada posisi eksekutif, dan yang menempati pada posisi yudikatif. Itulah santri-santri inilah yang 5 dan beberapa tahun ke depan akan menduduki pada posisi-posisi sentral. Ketika posisi sentral tersebut kagetannya umat, insya Allah semua kebijakan yang akan lahir itu kebijakan yang berhaluan Islam secara seutuhnya, yang gede pahami di sini. Mungkin lagi arahan sedikit dari runtuhan. Selanjutnya kamu persilakan ayah untuk menambahkan yang kurang daripada uraian runtuhan. Kita lanjutkan jawaban bagaimana situasi Aceh khusus di Indonesia secara umum. Menanti tanya yang berlevel kembalikan pemikiran Aceh di masa Kesultanan Islam, Aceh di masa penjajahan, Aceh pasca
kemerdekaan. Nyatanya harus ada berbawa Aceh pasca kemerdekaan bukan lagi Aceh di bawah sebuah bangsa dan negara. Sudah bagian dari sebuah negara kesatuan. Terserah itu soal pelaku pekerjaan, pokoknya itu kenyataan. Tengok kali sebuah bangsa yang bisa gampang mengatur semau-maunya sendiri. Itulah pasca kemerdekaan. Tetapi lalu kala persoalan Aceh dalam perjalanan pasca kemerdekaan banyak peluang yang terabaikan dan tersia-siakan. Momen dan peluang yang tidak direspon dengan baik. Penyebabnya hanya perlu kita bahas. Yang jelas ada masalah. Pakar pertama yang dia pertanyakan, di saatnya contoh Aceh dengan regulasi syariat, syariat adalah amanah undang-undang. Siapa yang mengurus Aceh wajib menjalankan amanah undang-undang itu. Ya kan? Tetapi dia bertepuk, ila usidal amru ila ghairi ahli fantazirusa. Amanah apapun kalau dicerahkan pada bukan ahlinya pasti membawa kehancuran. Paradigma politik Danyo tidak sesuai dengan regulasi untuk Aceh. Aceh khusus paradigma politiknya konvensional. Pikiran urutnya mau politik, hanya mencari selama paradigma politik tidak bisa dia robah, maka tidak akan menghasilkan orang yang punya kapasitas mengurus Aceh sesuai dengan kekhususan Aceh. Nah, jadi berbicara pasca kemerdekaan. Iya. Tapi hari ini masih seperti itu. Iya. Jadi persoalannya Pertanyaan Luno berarti perjuangan kita santri untuk membuat Aceh lebih baik pasca kemerdekaan dibandingkan dengan dulu masih jalan di tempat. ya maka menurut yang perlu Luno sampaikan dalam tataran edukasi pendidikan kita jalan dengan keikhlasan urun masa lalu. Dalam kepahitan pun tetap mempertahankan lembaga pendidikan daerah tanpa ada peduli siapapun. Yang nak peduli adalah para peserta setia. Nah, yang boleh menjelaskan. Orangnya ada peluang. Kita punya peluang. Masyarakat sudah mulai sadar. Anaknya butuh boarding, butuh pendidikan dalam lingkungan yang steril. Supaya selamat dari narkoba, selamat dari dekadisi moral. Tetapi peluang itu pun kita tidak bisa sambut secara memadai karena tanya hansip fasilitas. Hai no menol, dah boarding hanumit, tak boleh hanumit, kan kebutuhan rumah tangga. Sementara kebijakan anggaran itu sama siapa? Sama orang yang tidak cinta daya, tidak tahu daya dan tidak mau tahu daya dan tidak cinta Islam itu di mana? Kenapa? Karena yang hadir, karena pengambil-pengambil kebijakan hari ini tidak semuanya tahu Islam, tidak semuanya cinta Islam, tidak semuanya tahu apa nilai-nilai penting yang ada di dalam dunia daerah. Jadi nyonya menjadi masalah. Salahnya di mana? Ini nanatannya melatar belakangi. Latar belakang mereka itu dari mana? Maka lu berkata Pak Siworong ini ada bekas cerita sumber inspirasi. Abu Long yang dikenal keliru yang Abu Silimu
kena tapi bana ibu berahai berbuah bana lu dia bonus pi betul ikah bakal mereka bikin yang paling kena berat kena ini apa dia buah ini dan dia gula masa Belanda yang tinggi tapi duduk kat buah haji anti dan duduk anti di gula lu nak depo tamai tempe nak depo dia gula nak jak kerod hana muang di gula hana di bermun hidup lah. Jadi pak dia orang semua buat di balik hamil pas karbon semua buat bulan lagi watenya kan dengan kengkeng debu tunggu pun dua hana pejuang gerai dua dia kena pejuang nanggro dia tak fikir kena nanggro dia baru dah fikir agama kata ladung kulau watenya budak debu tunggu pun politik ya kan itu orang gini ada je pada aku bukan nak berjuang tapi taklah sehingga pak dia orang kena berguming namanya ni mentang abu orang tua lu yang masuk nama yang langkawang dia watenya wajib lu paling je langkawang lah orang tua ni ibarat pegai le tapi ikut di betalah dia wate tai mu buat ibarat tungkunya buat gitu mu buat ke kena wate kedua hana ke perempuan tungku pakai hana ke pejuang kan salah jadi kena lembu tengok kan orang pembutai kau salah kau orang ni pembutai dia kau salah kau ya udah bang jadi poni mana nyaki baca rai dia tengok ke duduk pendapat dah orang Tuhan yang manduk ilo lunduk orang hana lu berapa lu kalian pakai kejemunan beda-beda cara tu fikir orang jadi lu kaji orangnya menurut berapa pun latar belakangnya orangnya berapa ni kita duduk kalau pada main okey lain pendapat orang berapa dekat-dekat dapur pokoknya hana yang dapur pendapat duduk dia bulu ada dia lolong iem dia kerja buatnya orang muda-muda katanya yang baru muda-muda tiba bagai tanya tu hana bo bilo cuma lu dengar kau pegang dia tanya tengku nyo orang terhormat yang bodoh tanya orang mulia tapi bangai bak pandangan kau sangat dimuliakan dihormati tapi bodoh ni ikalan tanya so yang kalanya orang di dalam perjalanan pendidikan dari Ubud sampai raya hana pernah tersentuh oleh pendidikan ulama hana pernah menguraikan ulama mereka sekarang menjadi tokoh mereka sekarang menjadi orang pengambil kebijakan maka ikalan dia tengku kanuri lagi pendapatannya masih ada bubutoi pikir dia si ikai black leader kai poni tanya di mengumpung orang bodoh terhormat maka untuk pegat katanya supaya dia bisa mereka menjadi sasaran dakwah diterima bagaimana semua anak orang Islam pendidikan dalam tangga pendidikan harusnya lewat ulama jadi dia payah lagi awalnya ijazah kelas SD dia budak SD atau dia budak SMP yang tu rekrut wajib benar lupa yang baru duduk tu bodoh ni yang kegiatan mudah-mudah ada pegang anak kegiatan dia tu kan ada dukungan lah dia kamu buat so dah bolong paling kena yang ke ada wali matuki Jakarta pergi kagak pegang yang berkali padi rupanya waktu terkomunikasikan orangnya enggak kuih kita butuh dan urusnya situasi urusnya masyarakat kasada ingin anaknya selamat butuh boarding tidak ajak ikuna benar tempat tinggal tetapi benar tempat punya bit mandu mijak hanya tempat berdua ilmu punya tiap tahun barunya stres orang yakin hidup hai buka pendaftaran nyoba asalam khusus yang selain salafi ialah yang komplek yang putih kula meklek yang salafi yang buka pendaftaran wajib saya itu juga hai dia tak terima na fasilitas setua plural tadi orang daftar di mana man
yang nyentuh lubang je tuan guru ya kiri pakai terima tiro tu ibu je tiro mat rame-rame tiro kata toro ni jadi stres karena kebutuhan rumah tangga wajar apa pusing lagi berosa pengen yang ada apa kau kita yang 6 jam je saja macam anggaran kitanya 20 jam kebutuhan rumah tangga. Siapa yang peduli? Tidak ada pembela di sana. Kayaknya pendek macam kesuara saja. One man, one food. Dia bulan orang dengku tau. Tapi hilang kebijakan. Saya kenal. Jadi ini menjadi masalah. Nyata boh. Tapi peluang masyarakatnya karena tetapi kita tidak bisa merespon itu dengan baik karena tidak cukup kekuatan. Itu yang pertama. Yang kedua, persoalan dah pegang jika pindah di uranya nak data tanah di Acehnya yang milik Urang Aceh berapa persen? Ada depo di Urang Aceh. Long cak lo hana terusan 2% yang milik Urang Aceh. Yang lain tu po. Jadi Urang Acehnya tu po nanggro kamu lampau tu po dago. Po dago mendung-mendung. Kenapa? Inilah masalah kita. Kita ada dalam persaingan baru. Aceh pasca bergabung menjadi bagian dari negara kesatuan, berada dalam sebuah kebersamaan baru dan berada di dalam sebuah persaingan baru. Kalah bersaing tenggelam. Peluang ada terabaikan. Peluang murahnya kewenangan Aceh. Siapa yang memperjuangkan itu? Berarti itu penyampaian risalah di tengah santri urutnya hanya baru dirasakan oleh rakyat, belum terdaftar kepada para pejabat. Berarti untuk menyampaikan risalah kepada para pejabat memadai dengan lisan kan, memang kita harus berada di sana. Kak, bahwa kita harus berada di sana. Orang sekaliber doktor, okey, karena ilmu fardu ini sudah mantap, kan? Cuman menyo kaliber kamu yang belum kelas fardu, kata kendaraan menyala. Damruno fardu ini babi, api masa pada mono fardu ini buat ayat lagi daftar do kerjanya, ketahu ke untuk pemimpin Aceh dan sebagainya, kah? Itu memang umum ini atau kalau ini. Nya gaganya gabrak kaiwo kena. Kamu tahu kaiwo katanya. Sebenarnya kaiwo ke pribadi lo. Sebenarnya persoalannya itu bentuk pembahasan lain. Khusus dia. Tanyonyo nyoronya dalam kondisi politik antara pilih yang dipilih dengan yang memilih mendua karena anak kapasita. Yang memilih tidak layak untuk jadi pemilih, yang dipilih tidak layak untuk jadi pilih. Nyorlah. Ini jadi masalah. Beda fikir bagi dia tungku ke ahli politik. Mana? Mungkin dapat kat santri ya. Dapat kaya kita juga ada murno politik tunggu. Tengah bandu peng dekat kedai dia tertuju. Orang lihat tanya, dapat tengok kebiasaan tupa. Yang penting muka, tak ada idealis. Mana temur no ada ya. Tengok dah pegang-pegang politiknya hanya kebut politiknya dihara, duduk kadang politik. Penting lagi iklan Indomie, enggak enak. Kalau Indomie diculok di dalam gai kan. Dia pegang naga. Jadi ini ada masalah. Karena dia hanya jelas. Cuma orangnya kan dia lagi orangnya dia semacam membuka pemikiran. Jadi dua, beda bukan enggak ayah tu. Karena dia adalah orang adalah dia dengan mesti berbicara politik perbaikan idealis. Tetapi dengan orang-orang di dalam pemikirannya politik money, politik uang. Kena lupa nganyarlah. Duduk kabahai atau tungku dalam politik, tungku kabahai proyek itu.
Ya kawan, kalau borokah untuk nombor kun pi ganing gitu. Enggak progres. Orangnya ada depot pernah le progresnya. Kui le ganingnya. Yang kedua ide kamu ide kaganing bak-bak. Bukan perjuangan ke agama. Pakai bak proyek. Merpah-repah proyek. Lambang perjuangan ke umat. Nyonya hana pernah terjebak kena. Bahaya. Dulu ke masalah daerah raw masing-masing. Daerah raw masing-masing. Duduk kedua daerah raw. Pegah ke rakyat duduk ibu daerah raw daerah kau Jadi ini jadi masalah. Kita nak berbicara ikhlas di dalam politik itu bagaimana? Politik yang ikhlas. Politik yang perjalanan menjadi perjalanan ke syurga, perjalanan ke neraka itu bagaimana? Nya pula edukasi le. Maka dalam halnya nyan bahaya pula sebenarnya nyan berbicara tidak berbicara praktek, nggak berbicara nyan berbicara dalam tataran rumusan pemikiran. Hanya orangnya bersama pemikiran. Terlepas siapa? Yang jelas kesimpulannya Aceh kalau punya istimewa punya khas, ada khususan atau nak keistimewaan, paradigma politik juga harus istimewa, harus beda dengan yang lain. Selama paradigma politik masih konvensional, seistimewa apapun itu omong kosong. Yang teruk kenan hanya ura-ura yang menawajud. Bukan syariat yang teruk kenan. Teruk kenan sudah tidak tahu, tidak mau dan tidak mau tahu. Jangan ada nampak. Kurangnya buat intanya itu orang murah. Tertarik kenapa pun tak hal kejap ulang ni. Macam Atletico nampak. Bakah kenan tak. Walaupun tak kena rugo tadi. Berarti itu pertanyaan Alun Duno kira-kira memang benar kemajuan perjuangan kan di periodenya orang pasca kemerdekaan paduk na persen kira-kira menurut lagi kamu sampingnya na rasa optimisme merasa optimisme menurut di balang bukan nyodip no komunitas santri dan lereng gunung na lagi na pengaruh raja di sekelilingnya munyo kompak punya strategi enggak ada kekuatan lain. Apa yang menok ke game hanya menep. Main banyak menghana strategi. ya kalau itu Bagian puradu, bola, boring, di raw juga. Kan? Bola itu pakai bola selalu tengok. Kalau main bola dia bukan main puradu. Bertusuk bola ini. Kau dia roh, kau dia puradu tung tu tusuk bola ini. Pupa, wing. Ganggu kau elok je gitu. Jika main soft bola dah. Jadi bola nak tu main dia. Bagi kena bagi dia. al-haqqu bil adillah kan global gitu. Maka dalam halnya nyoranya kena pula dia menonjol. Kita memiliki karisma. Ketimbang lain kita dipercaya. Tapi kita lemah di dalam manajemen dan administrasi. Kerja dulu buat dia kecewa tu. Duh, lemah manajemen. Saya pegang nyan Masjid Ahlussunnah wal Jamaah. Nyan kata Juna Labah. Itu nyan syarikat Ahlussunnah wal Jamaah. Mana dia pernah itu tu. Dia offline. Ya kan? Macam nyong tu apa yang dia kulah sung. Al-Sunnah Nyo Al-Sunnah original kan? Ina ma'ana alaihi wa ashabi. Tapi dalam mengurus je yang kena lebut, yang kemana? Ini persoalan. ini solusi Maka orangnya tengok harus sadar orangnya. Harus sadar, harus guru orangnya. Bahas orangnya maju. Jadi pertama dimulai oleh sebuah perubahan itu dimulai oleh perubahan pemikiran, mindset, pola pikir. Maka di saat yang kuat di dalam pemikiran,
menang di dalam perang pemikiran, itu awal dari sebuah langkah kemenangan. Kemudian baru bergerak dalam jadi back down. Jadi tanya ke pola komunikasi kita coba integrasikan dengan agama. Boleh nak mesti contoh tu lupa gah. Hanya lah tu semua aja. Tu semua pun menon. Tanya main kasar. Di tangan urung pegang kengkon, dan lawan urungnya mustalab takun beranggapo. Kita tidak sadar orang sudah hilang simpati ke kita. Tanya dan sebenarnya urung ada simpati duduk publik menghindar, tidak suka ke kita. Kita tidak tahu mengambil kesempatan untuk mempromosi diri di saat diserang orang. Emosional. Ya, mesti diserang. Dia kan diserang. Pada diserang, watenyan ke sebenadim, nyotanyo ahli, watai serang ni dia penyihinan ke sempatan. Ya, kan. Watai serang ni dia, bunuh diri lah dia. Bunuh diri karena ada cara batas surga musuh damai. Apa tak jaro? Main kasar, saya mesti jilam forum dia. Gua ada terang dia orang kasar, tabalah dia dihina tu. Halo dia dihina. Ngeh ju main kasar. Duduk yang dia tengok kasar, kan dia cara tu. Kan dia gak tu. Ada. Padahal duduk kain nasihat tanya. Kain nasihat tanya ada pelai yang jauh ada dia pegang. Tanya baik menan aku bergerak aja. Kain nasihat dia lemuk kan dia duduk dia menaik nasihat dia kau. Ni dia tanya menan anak gerak pula. Aku kena nasihat dia. Aku macam je aku kena nasihat dia kau. Kena lemuk kan materi-materi kata hiu. Ya kan? Mesti ni orang nana mesti stick merit di saat tanya berbeza-beza organisasi kan, berbeza alma mater kan, itu kan saling menjatuhkan kan, dia awak lah dia, awak belum belajar, awak dah buah haji, itu kan saling menjatuhkan, saling memenangkan diri, tuduh, hai tuduh mesti ikutnya, nyohuda lah, himpunan ulama daya al-Aziziyah. Dipeliti. Dia baru lain memang ada di dia hanya bikin daya lain ya. Itu kawayan mandu. Sebenarnya dalam kenyataan kan kemenang. Kan hasil forum. Hana inilah, hana mesti lo sendiri ada ju. Sabar dia mandu. Ada lain dia sabar mandu, sabar di mandu. Cuman proses di forum. Padahal dia kan boleh jelaskan yang real bahwa kita tidak ada niat seperti itu. Tak pun marah-marah, waktu kita jelaskan lagi ini peristiwa ini lagi ini kejadian tidak ada niat saling menjatuhkan, tidak ada. Kita jelaskan dengan sopan sudah terjelaskan kan komunikasi. Tetapi kalau main kasar yang nampak kasarnya bukan baiknya, bukan benarnya, bukan kebenaran yang muncul, tetapi kekasaran dan tidak punya etika yang muncul, akhirnya menjatuhkan agama. Fabima rahmatin minallah lintalahu walau kunta fadzan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik. Makanya kan mau kita belajar dulu etika komunikasi. Yang pertama ada berarti tahu kampung masyarakat komunikasi ini. Tanya kan macam tok berarti dengan cangkoi berarti daya, dengan parang berarti daya. Tapi komunikasi pakailah etika komunikasi. Ini lo kita apa pun tu. Dan senjata tanya memang hari-hari komunikasi. Karena aktivitas manusia 70% itu komunikasi, 60% baru yang lain. Kalau komunikasinya berhasil dunia dan akhirat. Aksaru ahlina menghasai di alsinatihi. Jadi penghuni neraka juga karena faktor komunikasi. Makanya ya boleh. Punya komunikasi jalan. Iya dengan hijab. Tidak dengan hijab lah. Jawapan komunikasi tidak. Keberhasilan Rasulullah komunikasi. Nah betul. Baik. Ini nyan. Mungkin dari tunggu ke dapat inti dari perenang. Ya, insyaallah. Karena mungkin jawaban dari itu yang dapat disimpulkan pemasifan dakwahnya perlu bersemua ini, khususnya ke
pada pimpinan-pimpinan lain. Ketika islahil qiyadahnya pimpinannya kaget, insyaallah karena urusnya yang legislasi, jadi kitanya pun yang sebagai rakyat, sebagai yang menjalankan legislasi tersebut dapat dengan mudah untuk kita jalankan, sehingga kebutuhan penyampaian risalah dakwah kitanya tidak tersendat. Tapi benar karena musim contohnya faktor ekonomi, faktor legislasi. Jadi ketika urangnya juga kompak katanya, insyaallah apapun yang kita citakan untuk kebaikan, contohnya dalam hal dakwah, penyampaian ilmu dan sebagainya bisa tersampaikan dengan baik. Mungkin terakhir sabote mungkin pertanyaan. Jadi pertanyaan umum jadi sih anak hukum. Mungkin ada yang ingin bertanya, mungkin walaupun tidak dalam konteks kesantrian. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia dan terhormat ayah, Walid, Abu, Ure, sahabat ulun tuan. Terima kata jam 2 betul Abu. Kawai doktor dan mandum saudara sekalian, hadirin yang berbahagia. Terima kasih atas kesempatan. Ulun tuan Abu menjurus kepada masalah perbaikan akhlak dan kegagalan akhlak. Yang pertama ayah, kadang kegagalan akhlak kadang-kala dalam dunia santri itu sendiri. Nyawa ya. Jadi yang jadi pertanyaan ayah, seberapa penting pendidikan akhlaknya? Karena ulun tuan kalau dalam daya ketika berbicara dengan kurikulum kadang-kala, jadi seolah-olah fikih ini paling utama. Sehingga ada buat malam pendidikan fikihnya pun saya saja. Kapannya anda buat kerja kata kena ya bahasa orang kelas 5 kelas 6 nyan hanya 3 minggu 3 kurikulum. Sehingga kadang-kala ayah ini timbul adanya sebuah kegagalan. Terbukti bahwa ada kegagalan pendidikan akhlak. Sampai kero-kero itu garu yang gagal akhlak. Itu salah satunya. Jadi seduna penting ya, itu pertama. Yang kedua ya, adakah metode ekspres untuk perbaikan akhlak? Nah, ada perkala-perkala. Jikalau mungkin dalam dayak lagi nyo bisa terminate, bisa teratasi. Jadi belum tuan kalian pernah ajak ngawali proyek walaupun pedang dayak. Medan di daerah Rodatul Hasanah, sekitar 5.000 santri ya. Terinspirasi di sana. Jitu dari masjid dengan kondisi mereka yang ribuan, jangankan mesipak hilau gop menjiduhan. Berapa? Ijak gede batempat maka lagi itu woi bilang pingan hanasum ukuran menyembegin hau jom lagi di leke mangah lem ada leke mangah tu kilung kamu gede hau dan nyonya itu dah kun tahu lah itu jadi mungkin menyedayahnya kami ni sampai kamu bertanya bagaimana apa metodenya ini. Salah satu lagi ayah purah mana masalah perbaikan akhlak urung awal yang riadah draw sampai dumnan trip akhlak. Ide 1 bulan pertama itu tidak ada pendidikan apapun selain pendidikan akhlak menjadi satu walau suku berbeda dengan tutur kata yang sama penuh dengan lemah lembut. Permasalahan mana ya? Tuan-tuan beka bedal tempat pendidikan itu mondok kalau mena bertengah pegawai bilik hanya dunia dalam 1 hari cuma 2 jam dari jam 2 sampai jam 4. Lo coba membina akhlaknya lo kalau tapi gagal ya. Monyo hikeun long balik sengam. Sopan, adab, lagi tak pernah. Melikut lo ngan guru kamu lupa. Malah ada guru yang nangis. Itu guru ya gitu aku mah. Jadi adakah metode dalam 2 jam 1 hari mereka itu dengan kita untuk akhlak? Satu lagi yang terakhir ayat. Ya, yang terakhir terkait masalah akhlak dalam berbicara malah nak 20 bahaya lisan ya sebutkan salah satu namun demi termasuk melaknat tidak boleh itu menjadi dalam dunia dakwah ayah termasuk kamu dakwah lebih rodo ini ayah meluruskan sebenarnya kalau pernah lurus berarti narapa imna urjitanya bahaya jadi ada bahasa ayah sunat temennya belum tak temennya awak wahwi ya ini ayah pelurus itu yang kedua sampai kadang-kadang pendakwah sampai mempertahankannya ilmu yang mana jibi ceramah kampungnya mematikan hukum kita jawab benar. Jadi bagaimana bahasa temenaknya ya? Apakah dalam tasawuf? Karena menyatabu ini mungkin belum tulis temenak hana. Tapi dakwah kamu bapak disebut oleh roda dakwah kan ngeliling untuk. Jangan baru benar.
Nyo yang ayah luruskan dulu. Terima kasih untuk Bakde. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Nasruddin atas pertanyaannya. Mungkin dua ayah mungkin dijawab secara singkat tentang yang pertama, metode terbaik untuk tarbiyatul akhlak supaya santrinya bukan hanya mahir dalam intelektual namun juga memiliki integritas yang bagus di mata masyarakat. Yang kedua, hukum mencaci untuk mempertahankan kebaikan. Jadi ketika ada mungkin kurang ide untuk lawan kebatinannya, mungkin karena cara-cara lain, namun cara-cara lain mungkin hanya terpuji. Mungkin lagi yang gimana ya penjelasan. Ini sebenarnya jawaban bukan terjawab dengan sebuah jawaban. Dia terjawab dengan sebuah pendidikan. Karena yang persoalan akhlak yang pertama ile iji anaknya bayang-bayang tungkat ji gure. Jadi burenya sendiri le pubare. Mai pubane je te kala gure mana aku makan lagi mana aku view mana. Yang kena le buat tukar jingkok dan gaurut bayang ini. Dia gimana? Tukar jingkok, bayang ke jingkok ni. Dia mungkin tak tempat bayang, tukar jingkok. Bagai gurunya dulu. Dan yang nak rumit persoalan latar belakang guru macam-macam dia bina gureh lagi, nak model roh gureh lagi. Karena itu tak gureh lagi, karena ada saja tak gureh. Karena gureh pulau idola, tak buku yang nak bagurehnya, pahayu mendung itu. Pada akhirnya nak masalah lomba latar belakang gureh lagi. Jadi persoalan lagi, orang nyan payah buat baik. Maka itu, nyai lepoi Melayu. Dari ini di lepoi Melayu. Pada itu lain diikut dengan kanan. Dia kan biasa ikut dengan kanan. Aduh muda. Menuju apa tu berat ni. Menuju punya berat roh ku babi. Pada ke dengan daya. Jawai. Tengah hidup buah kan. Kenapa nak kau pilih bahawa dayahnya antara rumah lagi. Kau renggak kat Bandung. Hai macam model timbang penceringan masyarakat yang kena daya. Jadi perbaikan akhlak dia itu tidak bisa instan dan spontanitas. Malah mulai dari kandungan depo dan masalah dia. Mulai dari dini depo yang masuk ke otak bawah sadar. Cuma menyoyang katelak nyanhe tu wajar maka butuh orang yang paling ahli. Rasulullah yang paling ahli. Maka urun duit batal, urun katuha batal. Kita mendarah apa batal, tapi terperbaiki dengan Rasulullah karena dokternya ahli. Kitanya doktor yang penyakit berat, doktor banget. Dia jadi masalah. Jadi dalam halnya kira orangnya, saya cocok lah pergi pancar agak yang kanan ini, kita mulai. Ini yang penting. Kita mulai lagi agak cara haji. Tapi dimulai ibda binafsi. Mulai. Karena biasa haji kena tunggu. Orang lain daya lain dia beda karakter kan. Pakat ngeri ikut karakter gue. Orang dia lain wajar dia gue. Orang dia lagi mudik wajar dia gue. Kita periksa nama dia sambung turunan ni. Nah persoalan ini karena sebenarnya perilakunya melihat dari perilaku bukan cuma taklim. Yang pertama. Tapi yang enggak inspirasinya pula je. Karena dia ada orang kampung dia nak puda-puda main tapi nak murid dia yang pergi. Okey, tapi yang kecil pun. Palingan masalah tu mesti pula. Kadang orang lain yang bahasa doktrin internal, bukan bahasa publik. Wala tasubul ladina yad'una min dunillahi fa yasubbullaha bighairi ilmin. Pada zikir kita nyoba belah Allah itu. Kerana zikir wala tasubul ladina. Dia tasir untuk perbaikan. Buat dia tasir gadi balas tu.
Amar ma'ruf nahi mungkar, baik sampai watek dah lakukan nahi mungkar, idamah kemungkaran, itu tak boleh. Hai watek tak siap je mengambil itu tu. Kau mengat ibadah siap dia. Itu buku lain. Itu menjadi masalah. Nah, kau jangan berkaki YouTube, ni doktrin kena. Hana apa Facebook, hana tepuk tidak orangnya supaya mengat berdoktrin gitu. Berdoktrin. Hai lu tinggal lu. Iya dah. Hai lu tinggal lu tak? Abon ni. Tiga doktrin ni ampun mana. Hai lu orang agak lu. Tiga doktrin. Memang aja dah doktrin. Jadi benci kita buat sebuah aliran kekurang benci dia. Tapi yang pun dia biar rumah dia melupakan banyak mau ada. Ya, abang bapak dia mana ada melupakan aja. Ya, dia tak kena gerak kata ke wow jenis. Oh, yang kita yang benci ke orangnya. Artinya di dalam pergaulan dia ada etika muasyarah. Tetap berlaku. Di dalam doktrin ada masalah. Jadi kadang habis tercepu dia. Itu yang mudah perata tu. Dah perata. Olehnya lem lain tingkatan lagi. Ada pegah apa le orang tua, apa kek dia ni ipa be tu. Hai macam orang ci gede anu. Orang ci ke bibu gede anu orang kapu kai jemroi. Ti orang bibu tak beda dia tak ada ji. Ibu parang tu. Hanya tak pasal bantuan ni ai je ai. Jadi beda posisi. Jadi kena lebut nyokehin pola pengajaran. Bagaimana memposisikan diri. Itu penting. Kita sedang dalam situasi yang bagaimana, berhadapan dengan siapa, di mana posisi yang tepat. Pandai memposisikan diri itu hal yang penting. Baik salah itu yang memposisikan diri. Maka di dalam kesuksesan, dalam menjalani kehidupan, salah satu hal yang terbaik dan sebagaimana yang dikatakan pada Rasulullah. Pertama, kita punya wibawa. Punya wibawa. Satu. Yang kedua, keahlian dalam komunikasi. Skill pandai menempatkan diri. Lihat sahabat tu tahu substansi. Halnya perlemerno dia. Idenya ke muhadarah jom balik. Saya pegang abang dengan rot tu. Duduk atas muhadarahnya tak meh juga dia ngurus orang. Dia kalahin suasana. Kita sedang berada di mana? Jadi dalam hal-halnya tu boleh belajar cara menempatkan diri. Nyembah. Jadi rajan saya macam cuma nyo jawab dengan jawapan hanglah masalah. Nyo sebenarnya pegang acara lagi nyo ke inspirasi dan untuk ada apa yang belum ada apa yang boleh kita pelajari. Tahu tidak tahu itu sebuah keberhasilan. Yang baik dia ada pergi kata depu-depu. Jadi ini yang kedua lah, baik pesimis. Kita tak bisa belok pegang. Jadi bahaya tak berada di lingkungan orang yang pesimis. Yang tak nak pegat merubah diri untuk yang terbaik, selalu nak orang yang lebih senior buat dia berbuat. Yang kali kamu pegat jemu. Lama kali pegat pada hai. Ada puha teh. Itu bahaya. Dan harus baru bisa berhasil ke depannya, fikir yang perlu sampaikan baru. Dan selalu belajar dari kelemahan masa lalu dan kegagalan masa lalu. Itu belajar terus. Jangan takut banyak gagal. Gagal itu pembelajaran. Semakin banyak pengalaman gagal, semakin dekat kepada kebenaran dan kesuksesan. Maka orang berpengalaman beda dengan orang teori. Karena orang yang kapubut cukup jai kita tapi kah? Cukup jai kita tak salah, cukup jai mereka sama turut kah? Tinggal kejap kedua ham turut ni. Tapi nyo kita nyo hansip pengalaman gagal, nyen potensi kegagalan besar. Orang yang sudah banyak gagal, potensi kesuksesan lebih besar. Jadi baik putus asa dengan kegagalan. Kegagalan itu pembelajaran dan tangga. Nah, ya balon apa tu? Mungkin baik di moderator kena telat karena sembahyang
Asapi kawat dia patilah kalewat dan tali lembu. Nyo penutup juga ni habis kan? Nanti Mbak Lun tuan pertanyaan. Dan mohon Mbak Ayah, santri-santri atau mahasiswa yang nak hadir, Ayah bi motivasi betul, terutama kamu-kamu yang bersalafi. Di kamu salafi lagi Ayah pegah menobi usaha sehingga aswajab. Dengar-dengar putus asa ke hendak membuat ekonomi, ketakut hendak berbuat kahwin, macam-macam ni. Sementara tablet salafi jangka waktu panjang. Kadang-kadang dipajuk wate-wate aktiviti je lama, nampak tabletnya je. Tinggal lambatnya fikir kerja lama, dalam fikir kerja lama kan berat. Umumnya dah long sendiri je mengenal. Ayah sendiri long kalian dari segi finansial, kamu kalian hek dan dari data belakang daya lebih. Nah, hingga pula becut ubat ayah bi supaya urunyo tawakal baik babah betul. Hingga tak lupa tawakalnya pula kun dalam titik muhadharah. So yang yakin ke agama gebir lagi ya Allah. Tapi bukan pedang ya. Jadi ayah damah WO pula nyo lagi ayah dia tangis contoh barang. Hana ada dekat umurnya malah dia tak melekeh ayah mana lagi. Pula ayah baru dia gelir rezeki pun gelir ilmu. Yang mana lagi kira-kira jadi kipas ayah di WO perlu semua supaya berapuh semua. Cuma lu nyanyian mantap no. Lu sampaikan pengalaman pribadi lu. Supaya mungkin pengalaman lu yang kalau jalani sampai uronyo hai ka usia lagi nyo. Ini persoalan lu gitu. Jadi pun nyo kan lahir dalam daya. Malah dia masih berumur. Lu murid pun di umi. Tapi lembut awal kita anaknya umi. Hai balik bidaya. Bila dia. Tapi tanya pemikiran-pemikiran tergoda dengan lingkungannya lah. Berfikir terlalu berbicara masa depan. Tapi sudah patut pun lu lihat pun dalam keraguan. Apa sini dia guru-guru di kulanya tapi lupa PFA sekali dia maru gua kak buat pasti jaminan udip dia saja kami nama tak depan di PFA lo tu tapi cuma dia kan dah hanya sangka itu dah karena lo ingin turuti berbakti kepada orang tua tetap mengikuti katanya karena lu fokus dulu ikuti kan dia dah baca tak tersuri serius bahasa-bahasa ulama rayu-rayu kadang-kadang orang baca kitab berot dan tersuri kita kau yang kebus lu menangis hirau aku menangis artinya sangat menyesal seandainya lu hana lu lanjutkan serius lu minta ilmiah yang berekam si binatihad dia abun. Abun Aziz di lu abuah. Binatihad dari pun tapi binatihad. Tapi binatihad mungkin tahan si. Dia kamu buka, golong kamu. Sudah baru dia mukul. Sehingga lu sesali diri dia bahwa punya ilmu yang kau warisi ulama yang berkat-berkat yang kita miliki dan sanggup tak amalkan laginya itu segala-galanya itu keberuntungan artinya hanya pengen ke masalah udah tu hanji ke masalah ini nilai yang terpenting ini kekayaan ilmu dan amal sebenarnya munyunya kita capai kita sudah segala-galanya tidak ada masalah miskin kaya itu biasa malah ke enggak gaji yang kaya cuma ada kakek gimana pula ada lagi gaya dia kan ai matur turun awal kamu surga hari namanya dia orang yang baik kan lebih duluan masuk surga ketimbang orang kaya yang baik kan ya kan dari mana tapi modal yang paling penting kita punya kepribadian yang tangguh
Waktunya lu puluh jauh dekat. Lu jauh dia dekat lagi bukan kita. Tahu tadi bawah. Kita juga ada tawakal warga kaya. Bukan. Tawakal pada Allah, siap apapun yang penting kita sanggup menghadapinya. Tiga harus bersiap tu sahaja macam ni. Tiga hana pun baju siap. Tiga mati dia siap. Hana pun ada ya. Hai kau mencik mudara boleh ni. Hai kan siap dia, siap usaha siapnya. Tetapi terserah di mana tuan Allah ya Allah lu Nabi mantan sanggup menerima kadar-kadar roh, sanggup menerima pun lebih kekuatan. Ya yang penting. Jadi lu nyalihnya ni ju. Lihat lu. Boleh pentir nape. Kana lebih bermain. Lu kadang ngomong ke dari beli, kana lebih kap lebih. Jadi ini lu belajar dari mana lu belajar gede-gede lah Allah. Ringa puya lagi kau macam puya mendungkan. Dipuya kana pu dibegahnya anak peng ni. Ngelung yang pegang jaminan udip yang hijau lah lebih hawain lalu. Dengan lembut kan blok kana pada kana tu kana kemana rezekinya dia ada Allah bukan yang dia bayar kadang-kadang kurasi kira menang-menang yang kan mendu ada tahu kita nak oleh Allah punya cara tersendiri. Jadi duduk baru dia dah depan dia baru menang-menang ni tanya wajib yang kaya pegang kita punya yang betul cuman tinggal kita nyawa dengan betul. Ya kalau betul dia draw tu kan betul ya. Yang sebenarnya persoalan. Jadi persoalan orang tanya baik ni kita tanya ya ke dia ya ke gaji ya inanya je masalah ya ya. Yang lain aja gaji bijak ni kan urang hebat-hebatnya kan jatuh kemiskinan. Atai baik tanya buat dia gatin hawa baca rogo. Hawa tak baca rogo. Menyona tak baca rogo yang baik hawa bagus punya je film orang kaya. Jadi nak. Masa manteng ragu tanya nilai ilmu yang diwarisi lewat para ulamanya bukan sebuah kekayaan dan modal yang paling berharga yang tanya miliki dunia dan akhirat. Pakai merasa tu rendah terhina tu dengan nikmat materi. Kepu bangga tu mengelir materinya. Jadi kena luputnya hanya tu hargai ilmu ya. Ilmu harga dah merasa beruntung. Kurang makrifah terhadap nilai ilmu. Punya dah depan hana masalah. Jadi kalau pegang ada jamin-jamin kira insya-Allah kaya ke hana ayo agak dia pijak ni. Enjoy macam siap. Jadi sepahit apapun sanggup hadapi dengan senyum. Itu yang penting. Doa macam Allah. Itu hana boleh mudah-mudah. Yang penting tegar. Kepribadian tangguh. Tetap tegar itu yang paling penting. Masalah tiba berkala urung napeng tenang tapi ikut je masalah. Lalu pegang ya biaya mangat. Ngan ada yang pegang balong. Mangat napeng. Pane mangat. Yang berada pun orang nak bank yang cukup jai ping dengar. Yang dia tak kalah, dia mengaji yang pergi kalah orang yang raih usaha. Yang pihak yang kita tanggung ni, kita tanggung ni dia. Yang perlu dah yang bertahu. Karena mameh menurut pihak jihad menurut ada itu belakang InsyaAllah nah yang baik mana hawa kekaya api ya jadi persoalan jiwa nya dah kayak itu lu sendiri hanya pernah merasa wadah budoyan pun lumbur hanya pernah merasa rugi kalau masa depan tidak baik dalam bentuk materi. Lu cukup bahagia dengan punya ilmu itu sudah segala-galanya. Itu nikmat yang paling besar yang dinikmati. Hana merasa rendah dengan kekurangan lain. Cuman yang pandang rendah tanya hana materi tau. Yang pandang rendah tanya gatin, tiur jahil. Tiur jahil. Yang hebat tanya kaya tau, tiur jahil. Tiur enggak ada dua pergaya agama tu, dua orang kaya ke mana? Kan orang jahil, orang-orang baik mana?
Jadi itu pengaruh tanya pandangan ulun jahil je. Maka kita harus jadi diri sendiri sebenarnya. Jangan jadi orang lain. Bagaimana diri sendiri? Tegar mantap. Kita nikmati dengan kalau ada punya yang terbaik, nikmati. Jangan ada. Dan lu tinggal tu, ingat apa nasihat abon? Ilmunya umur ada berlanggut tapi dia tak mau. Ada orang yang kami tetap mulia. Asal betul-betul itu pertimang itu. Kemana pun berharga. Orang kaya anak tak ium, orang kaya ada elok mana ada ium. Jadi yang yakin macam elok kalau mak dia jual lah di mana le. Nyetung ini tinggal lo bahasa bon nanti. Karena dari mana semua ke? Dia bahasa bahasa panggil kau. Baik lalu gego, baik benar duping ah. Dan ilmunya umum ber. Ada bulan lebung kaki tetap berubah. Yang ada rumah selesai apa yang bayar ada mesti. Pakai muno dia tufah sebentar pun pakai tak tu dem kalian itu. Ibarat masa depan bagi masa belakang itu. Nak tenang, nak mangat, nak fit, itna je lebih-lebih. Beranggapan di pun jadi. Kaya? Itna lagi. Oh, dah pegat, dah minta tenang dulu. Tengok mengenai tim mengkawin. Saya mengenai jelamai mengkawin. Mengenai jelamainya melupak rumah tukang serapa. Mengenai jelamai, ada jadi yang mengkawin ngaji. Mengenai jelamai, kai serapa ada lebih-lebih. Kan gara-gara anak jelamai. Ya kan? Saya guna-guna lah. Dia tak mesti dah. Dia bayang-bayangnya ni hayalan mandu. Dia tak masalah haji. Masa depan tawakal pada Allah. Makin pada tawakal pada Allah pun kejadian agak belakang. Kena susah tapi duduk kan. Hanya tahu kau dia tidak lewat di habis susah. Dia tak biasa aja lah. Lalu senang tu kali susah lah. Biasa. Depan pasti seperti belakang. Bila kamu ke pengalaman ke belakang, kalau susah lagi ke masa depan, insya-Allah lagi belakang. Paling beda berat kan. Berat besar. Ini beda-beda betul. Ada buku ya. Jadi, dia tanya ke ahli sufah aja tu. Berarti salafi harus sikap ahli sufah. La yastati'una darban fil ard. Yahsabuhumul jahiluna aghniya min at-ta'affuf. Tapi jangan lupa punya oleh Allah kan. Kita penjarakan diri fisabilillah. Ya, semangat memenjarakan diri fisabilillah. Hebatnya apa? Sanggup tanggung kos. Kos apa? Kesabaran tahan pahit. Itu kos. Kita nyok siap susah, insya-Allah susah. Susah, siap. Senang, ada payah aku siap dari tunggu. Senang berangkat susah. Jaga aku nak berjuang tengok masalah ahli akhirah, tetapi hana siap susah. Yang kau hidup itu perjuangan. Tunjukkan menuju, motivasi dia menuju. Pun pegang Nabi, coba manai rahasia mana Nabi. Walhamu hamu akhirat. Ini bukan yang nyo senang akhirat, nyo susah akhirat. Itu hakikat senang dan susah di sana. Dunia untuk membangun masa depan senang atau membangun masa depan susah. Untuk membentuk kehidupan yang hakiki, bukan kehidupan hakiki, tapi untuk membentuk kebahagiaan hakiki di dunia. Ini tempat berjuang untuk membentuk hidup yang sebenarnya. Kan? Ini tempat perjuangan. Jadi kan yang minta nikmat cuman nikmatnya ini merempak hanapai hamita. Dia merempak keroi. Kalau dia tak minta merempak. Boleh tak tahu ianya nak tak menikmat-nikmat. Nah, hai bat not beraju batu nama kan? Ha? Nah. Ulam ya dekik pu alang ya lah, buah mangat di. Tahu nama kan dalam kitab lagi yang boleh. Tapi nak tak minta mangat. Anak kamu tenang-tenang lah itu. Tak juga mangat roy dah. Kan tak minta ada yang dia merempak di mangat roy.
Jadi tidak perlu tapak cakap. Yang menanti dunianya yang paling bahagia tanya di saat mampu dah jadikan lahan perjuangan. Kita berjuang, kita menikmati perjuangan itu. Ya, yang betul. Kan untuk menikmati nikmat. Ini orientasi udip. Jadi penjelasan orientasi udip selesai masalah. Jadi intinya menuju kesimpulan. Pupai orientasi udip urung beriman. Apa itu dunia, apa itu akhirat, selesai masalah. Tapi hanya jelas orientasi udip hanya berpikir atas sementara kehidupannya, itu sudah salah. Benar kira-kira. Yang kamu kan? Mah aja jawaban mana? Hendak berkali. Mungkin dengan paparan barusan mungkin berakhir acara seminar. Mungkin Tuan sebagai moderator menyimpulkan beberapa hal. Yang pertama, tantangannya santri dalam era ini harus memantapkan pemahaman keilmuan dalam turasnya nyo bahasanya kitab kuning. Jadi pengkajian kitab kuning secara komprehensif sangat perlu digalakkan atau dimasifkan oleh para santri-santri di era modern ini. Yang kedua, mempertahankan adab antara muta'alim dengan mu'alim, antara guru dengan santri dalam konteks keilmuan sangat diperlukan, karena tergerusnya adab dan akhlak merupakan salah satu sebab menurunnya kualitas keilmuan itu sendiri. Karena dengan dari paparan narasumber yang pertama, Tuan Dr. Sapriyadi Buno, jika dua hal itu sudah kita dapat laksanakan, maka tantangan dari faktor eksternal insya Allah akan dapat teratasi. Selanjutnya dari Ayah Buno, bagaimana rumusan keilmuan yang telah dipegang oleh para ulama tersebut bisa kita implementasikan, bisa kita sampaikan kepada semua lini, bukan hanya lini yang secara khusus, sehingga kita menjadi eksklusif terhadap kelompok. Jadi bukan hanya urang daya mentang yang kita sampaikan, namun semua masyarakat. Bahkan bagi kita yang mungkin bergelut di bidang politik, mungkin bisa kita sampaikan risalah dakwah dan keilmuan di sana. Bagi kita mungkin yang di lingkungan masyarakat bisa juga tersampaikan di sana. Selanjutnya, strategi penyampaian ilmu juga harus dapat mencontoh sebagaimana yang disampaikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana komunikasi beliau yang sangat bagus dan sangat mulia. Demikian pula kita sebagai santri dan sebagai urang dayah dalam halnya haruslah dapat melakukan hal yang sama, sehingga risalah dakwah dan risalah keilmuan ini bisa tersampaikan secara menyeluruh. Selanjutnya, peran santri di era modern ini, kita sebagai santri harus mengambil peran dengan kemajuan teknologi, kemajuan internet di era disrupsi, di era 2.0 ini. Kita harus mengambil peran. Jadi bukan hanya mengikuti arus, namun juga harus mengambil peran dalam arus tersebut. Bukan hanya tergerus dalam kemajuan internet, namun juga harus dapat mengambil peran di dunia internet itu sendiri, baik dengan mengikuti pengkajian-pengkajian ilmiah, publikasi-publikasi digital dan lain sebagainya, sehingga kita tidak ketinggalan zaman dan terus dapat berkembang. Mungkin itu saja. Mungkin dalam kutip kata-kata bacut dari Ayah Buno, memiliki ilmu dan dapat mengimplementasikannya adalah sebesar-besar nikmat, walaupun hidup dirundung kesempitan dan kesulitan. Mungkin yang mantap, Tuan sebagai moderator mengundurkan diri di hadapan seluruh peserta. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih banyak, jazakumullah ahsanal jazak kepada Yusuf, kepada Dr. Sapriyadi yang telah memaparkan ilmu dan pengetahuan serta wawasannya sehingga bermanfaat bagi kita. Mungkin demikian saja. Mungkin nantinya akan ada sesi penyerahan plakat dari Dayah kepada pemateri kami. Demikian, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kepada Walid, kamu